21 Halo, Saudara Luo. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Pada hari Luo Feng dibebaskan, dua orang, Zhou Huayang dan Zhang Haobai, berada di sebuah ruangan di rumah teh yang eksotis. Saudara Zhou, ada yang salah. Anda memanggil saya ke sini pagi-pagi sekali. Zhang Haobai berkata dengan suara pelan dan rendah, apakah hal itu ada hasilnya? Jika ya, maka tenanglah, Saudara Zhou. Sama sekali tidak ada masalah dengan uang. Zhang Haobai menantikan apakah lengan dan kaki Luo Feng patah atau tidak. Zhou Hua yang duduk di sana dengan wajah muram, tidak mengatakan apapun. Saudara Zhou, Zhang Haobai merasa ada yang aneh dengan suasana hatinya dan berkata dengan pelan, Saudara Zhou, mengapa Anda tidak mengatakan apapun? Zhang Haobai, kejam sekali. Anda sudah lelah hidup dan mencoba menyeret saya ke bawah bersama Anda. Zhou Hua yang menatap Zhang Haobai dengan dingin. Apa yang telah saya lakukan? Pikiran Zhang Haobai kosong saat dia berkata dengan gugup, Saudara Zhou, apa yang terjadi? Ceritakan dengan jelas. Zhang Haobai tahu ada yang tidak beres karena sikap dan wajah Zhou Huayang, tetapi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Zhou Hua yang menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, Zhang Haobai, kamu menyuruhku mematahkan kaki dan lengan Luo Feng, kan? Ya, apa? Kata Zhang Haobai sambil menganggukkan kepalanya. Apa? Kata Zhou Hua yang dingin sambil mencibir, Luo Feng yang ingin kamu hadapi itu, adalah calon petarung. Calon petarung. Zhang Haobai benar-benar kosong sejenak. Keheningan, ruangan itu benar-benar sunyi. Wajah Zhang Haobai pucat dan dia duduk di sana tanpa menggerakkan sehelai rambut pun, bola-bola keringat terus-menerus keluar dari dahinya. Zhou Hua yang tertawa dingin di samping sambil menyeruput tehnya, tanpa mengatakan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Perasaan cemburu Zhang Haobai benar-benar hilang. Satu-satunya perasaan yang tersisa adalah rasa takut. Keluarganya kaya, jadi dia jelas tentang hak istimewa calon petarung. Baginya untuk mengirim orang untuk mematahkan lengan dan kaki calon petarung itu dapat melewati badan keamanan kota Jiangnan dan menahannya. Begitu dia memasuki badan keamanan, hidupnya hancur. Tidak, wajah Zhang Haobai benar-benar pucat. Kamu akhirnya takut dan terkejut tidak bisa berkata-kata. Zhou Hua yang dengan marah membanting cangkir ke atas meja dan berteriak, sial, jika sampah ini benar-benar ingin mati, maka jangan menyeretku bersamamu. Seorang calon petarung, kamu mengirimku untuk mematahkan lengan dan kaki calon petarung. Jika dia melaporkan ini ke badan keamanan, aku juga dalam masalah besar. Zhou Hua yang dengan marah menggertakkan giginya. Saudara Zhou, apa yang harus saya lakukan? Kata Zhang Haobai, saya tidak ingin ditangkap oleh badan keamanan. Katakan, apa yang harus saya lakukan? Badan keamanan. Bagi warga biasa, tempat ini misterius sekaligus mengerikan. Jika Anda tertangkap oleh mereka, hidup Anda akan berakhir. Oh ya, Saudara Zhou, apakah Anda mengadu domba saya? Mata Zhang Haobai berbinar. Kalau saja Zhou Hua yang tahu bahwa Zhang Haobai mengirimnya untuk melakukan ini, maka ia masih punya harapan jika ia tidak ketahuan. Apa yang kau pikirkan, dasar anjing? Zhou Hua yang berkata dengan marah sambil berdiri dan menunjuk Zhang Haobai. Orang-orang pemerintah menginterogasi saya dan saya masih tidak berani mengatakannya. Jika tidak, maka saya akan mati untuk Anda. Zhang Haobai membeku. Memang, jika Zhou Hua yang tidak mengatakan yang sebenarnya, maka ia akan berada dalam masalah besar. Aku datang dan memberitahumu ini karena kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Setidaknya kau akan tahu apa yang terjadi saat kau ditangkap oleh badan keamanan. Zhou Hua yang mencibir, aku sarankan kau untuk kembali dan membicarakan ini dengan ayahmu. Ayahmu memiliki lebih banyak koneksi, jadi dia pasti memiliki peluang lebih tinggi untuk melakukan sesuatu tentang ini dibandingkan denganmu. Kakakmu Zhou tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi, aku akan pergi duluan. Aku sudah membayar tagihannya, jadi kau tidak perlu membayar. Setelah mengatakan itu, Zhou Hua yang langsung membuka pintu dan keluar. Hanya Zhang Haobai yang tersisa di ruangan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhang Haobai duduk di kursi dan menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya apa yang terjadi. Bagaimana dia bisa menjadi calon petarung?
Sebelum ujian sekolah menengah, dia hanya memiliki kekuatan tinju 800 kg. Hanya dalam beberapa hari ini, bagaimana dia bisa menjadi calon petarung? Tidak, tidak, aku tidak ingin ditangkap oleh badan keamanan. Ayah, ayah, aku harus pergi mencari ayahku. Zhang Haobai berlari keluar dari rumah teh dengan wajah pucat dan berlari pulang secepat yang dia bisa. Di rumah, Zhang Haobai duduk di sofa ruang tamu dengan kedua tangan terkepal dan tubuhnya gemetar. Pintu terbuka. Haobai, untuk apa kau memanggilku dengan begitu mendesak? Dan kau bahkan mengatakan jika aku datang terlambat, kau akan mati. Zhang Zelong buru-buru berlari pulang dari perusahaan. Ketika dia melihat ekspresi di wajah putranya, dia merinding karena dia berpikir, tidak bagus. Anak ini Haobai pasti terjebak dalam sesuatu yang besar. Ayah, aku dalam masalah. Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan menatap ayahnya. Hanya beberapa kata sederhana ini aku dalam masalah. Membuat hati Zhang Zelong menjadi dingin. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Ceritakan secara spesifik dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Katakan semuanya dengan jelas. Ekspresi Zhang Zelong menjadi serius. Meskipun dia tahu ada masalah, dia tidak panik. Dia berhasil melewati periode Grand Nirvana, jadi hal-hal seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Zhang Haobai menarik napas dalam-dalam, begini, terakhir kali di taman kita, sebuah perusahaan renovasi datang untuk memindahkan perabotan kita. Dari awal hingga akhir, Zhang Haobai tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan semuanya. Kau benar-benar mencoba memukuli calon petarung. Zhang Zelong menatap. Aku tidak tahu. Ketika Zhang Haobai melihat ayahnya menatap seperti ini, dia panik. Jika aku tahu, maka bahkan jika kau memukuliku sampai mati, aku tidak akan melakukannya. Zhang Zelong menarik napas dalam-dalam, dan tanpa mengatakan apapun, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. BIP gelombang-gelombang BIP gelombang-gelombang. BIP. Suara ini berasal dari ponsel Zhang Zelong. Zhang Zelong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi, ayah? Zhang Haobai bertanya. Aku menelepon pamanmu, tetapi dia sedang memburu monster di luar kota. Zhang Zelong duduk di sofa, tunggu pamanmu menelepon kembali. Di luar kota, tidak ada yang tahu di mana monster bisa bersembunyi. Jadi biasanya, orang-orang akan mencari tempat yang aman terlebih dahulu sebelum menghubungi orang-orang di kota. Sesaat kemudian, Kakak, ada apa? Sebuah suara pelan terdengar, aku sedang agak sibuk sekarang. Masalah kali ini besar. Keponakanmu benar-benar kacau, kata Zhang Zelong, matanya merah. Apa yang dilakukan Haobai? Kakak, katakan padaku, aku mendengarkan, suara itu datang dari saudara laki-laki Zhang Zelong, Zhang Zehu. Begini, Zhang Zelong segera mengulangi semua yang baru saja dikatakan putranya kepadanya. Setelah hening sejenak, suara Zhang Zehu terdengar. Lagi, Haobai, anak ini, berani membuat masalah dengan calon petarung. Itu terlalu berani. Oke, mulai sekarang, tinggallah di rumah setiap hari Haobai. Jangan membuat masalah lagi di luar. Dan jangan membuat kontak dengan Luo Feng itu. Oke, Paman, Zhang Haobai, seolah-olah dia memegang teguh sedotan terakhirnya, mengangguk setuju. Baiklah, kalian jangan lakukan apapun. Suara dari ponsel itu berlanjut, tunggu aku pulang. Bahkan jika agen keamanan datang dan menangkapmu, jangan lakukan apapun. Tunggu aku kembali, apapun yang terjadi. Misiku saat ini cukup penting, jadi kurasa aku butuh 1 atau 2 bulan lagi sebelum aku bisa kembali. Baiklah, Zhang Haobai mengangguk. Tenanglah, Haobai, kau satu-satunya anak kakakku, aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk melindungimu. Suara dari ponsel itu berlanjut, kakak, kaptenku meneleponku, jadi aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Ingat, jangan lakukan apapun dan tunggu aku kembali. Panggilan itu berakhir. Baru sekarang Zhang Zelong dan Zhang Haobai bisa menghela napas. Keluarga, Zhang panik, tetapi keluarga Luo senang. Setelah makan malam, Luo Feng membawa saudaranya Luo Hua ke bawah dan berjalan sambil mendorong kursi roda. Kakak, kita sudah tinggal di daerah ini selama sekitar belasan tahun. Ayah dan ibu sudah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke apartemen itu.
Apartemen itu penuh sesak dan hanya ada sedikit tumbuhan. Setelah kita meninggalkan tempat ini dan pergi ke daerah Mingyue, aku ingin keluar dan berjalan-jalan sendiri. Naik turun tangga setiap hari adalah tugas yang sangat sulit bagi Luo Hua yang cacat. Baiklah, Luo Feng tersenyum sambil mengangguk dan mendorong kursi roda. Hua, akhirnya kita akan terkena sinar matahari, akhirnya kita bisa keluar dari kamar kecil itu. Dan ibu dan ayah akhirnya tidak perlu tidur di sofa. Luo Hua mengangguk. Mereka telah mengharapkan hari ini, begitu lama. Seseorang akan datang. Luo Hua mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Seorang remaja laki-laki berkacamata tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia pertama-tama tersenyum pada Luo Hua yang cacat dan kemudian menatap Luo Feng. Kakak Luo, benar. Benarkah? Luo Feng menatapnya dengan curiga. Remaja laki-laki itu tersenyum. Halo, saudara Luo. Nama saya Zhou Huayang. Apakah saudara Luo punya waktu untuk kita mencari tempat dan mengobrol? Zhou Huayang. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Jadi itu dia. Perwira militer dari penjara berkata bahwa Zhang Haobai meminta Zhou Huayang untuk mengatur penyerangan. Anda Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum kecil. Zhou Huayang merinding. Dia panik di bawah tatapan Luo Feng. Tidak mungkin dia tidak panik, jika Luo Feng benar-benar ingin menghadapinya, dia akan berada dalam masalah besar. Zhou Huayang tetap tersenyum. Ya, itu aku. Kakak Luo, bagaimana kalau kita cari tempat untuk mengobrol? Tidak apa-apa, Luo Feng mengangguk. Ada yang ingin kukatakan padamu juga. Di jalan yang tidak terlalu jauh dari wilayah pantai selatan ada Hotel Spa Yang Zhou. Tempat ini cukup mahal, bahkan suite kecil harganya setidaknya $1.000. Luo Feng pernah mendengar tentang tempat ini, tetapi belum pernah benar-benar memasukinya sendiri. Dan kali ini dia membawa saudaranya dan Zhou Huayang. Hotel Spa Yang Zhou adalah tempat untuk mandi, mencuci kaki, dan menikmati hiburan di area tersebut. Baiklah, Anda bisa pergi sekarang. Saya akan menelepon Anda jika ada sesuatu yang terjadi, perintah Zhou Huayang di sebuah ruangan khusus di hotel spa tersebut. Baik, Tuan. Pelayan itu pun pergi. Ada 3 ruangan di suite ini, kamar mandi yang dirancang khusus untuk mandi, ruang istirahat tempat Anda dapat minum teh dan berdiskusi, dan ruang hiburan tempat Anda dapat mengakses internet, menonton televisi, dan bernyanyi. Hua, bermainlah di ruangan ini saja, saya akan membahas beberapa hal dengan Zhou Huayang. Luo Feng tersenyum. Pergilah, saudaraku. Luo Hua menggerakkan kursi rodanya di depan komputer dan sedikit bersemangat. Wow, layar datar 46 inci dengan sistem pengenalan suara. Luar biasa. Luo Feng juga kagum, laptopnya di rumah adalah salah satu yang terburuk. Kontrolnya masih dilakukan dengan tangan. Namun, harganya murah, hanya beberapa ratus dolar untuk satu laptop. Sekarang hampir semua laptop dikendalikan oleh suara, dan laptop dengan kualitas terbaik bahkan memiliki sistem proyeksi hologram 3 dimensi. Tentu saja, untuk sebuah perangkat yang mampu memproyeksikan hologram, harganya akan sangat mahal. Untuk perangkat legendaris ini, bahkan keluarga kaya akan bangkrut hanya karena membeli satu. Luo Hua sangat gembira menggunakan sistem pengenalan suara saat ia duduk di depan komputer. Dan Luo Feng dan Zhou Hua yang memasuki ruang istirahat. Kap pintunya tertutup dan Luo Feng dan Zhou Hua yang duduk berhadapan. Saudara Luo, minumlah teh. Zhou Hua yang mengangkat teko dan, saat ia menuangkan teh ke dalam cangkir Luo Feng, ia berkata dengan ekspresi malu, Saudara Luo, saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada Saudara Luo. Untuk kejadian kali ini, sejujurnya, aku benar-benar minta maaf dan sangat menyesalinya. Luo Feng memegang cangkirnya sambil mendengarkan dengan diam. Zhou Huayang, ada banyak orang seperti ini di masyarakat. Mereka melakukan tugas untuk orang lain dengan imbalan uang. Misalnya, Zhou Huayang juga melakukan tugasnya demi uang, dia sama sekali tidak menaruh dendam terhadap Luo Feng. Luo Feng tidak begitu marah terhadap Zhou Huayang. Yang benar-benar dibenci Luo Feng adalah Zhang Haobai. Bahkan jika Zhang Haobai itu tidak mencari Zhou Huayang untuk berurusan denganku, dia pasti sudah mencari orang lain. Luo Feng berpikir dalam hati, Zhou Huayang ini hanyalah perantara. Namun, karena dia datang untuk mencariku, lebih baik aku menyelesaikannya. Zhou Huayang melihat bagaimana Luo Feng terdiam dan terus berbicara. Aku tidak tahu tentang keadaan ketika aku mengatur serangan terhadap saudara Luo.
Itu semua karena Zhang Haobai aku melakukan tindakan bodoh ini. Aku harap saudara Luo bisa bermurah hati dan mengasihaniku. Kasihan, Luo Feng mencibir. Ini hanya hadiah kecil dariku, kuharap saudara Luo dapat menerimanya. Zhou Hua yang mengeluarkan sebuah amplop dan mendorongnya ke seberang meja ke arah Luo Feng. Ini cek dengan nama saudara Luo di atasnya. Hanya saudara Luo yang dapat mengambil uang ini. Kau dapat mengambil uangnya dari bank manapun. Luo Feng membuka amplop itu dan memang ada sebuah cek di dalamnya. Ada tanggal kedaluarsa 10 hari dan tertera namanya di sana. Bahkan ada nomor identifikasi Luo Feng di sana. Tentu saja, bagian yang paling menarik dari cek itu adalah satu baris. 1 juta, 1 juta. Luo Feng sedikit terkejut, karena ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Luo Feng tidak pernah menabung lebih dari 100.000 dolar. Sekarang dolar Cina lebih berharga, 1 juta adalah jumlah yang banyak bahkan bagi para CEO. Kuharap saudara Luo dapat memaafkanku dan membiarkan hal ini berlalu begitu saja, pinta Zhou Huayang. 1 juta, keluarga Luo Feng tidak pernah memiliki uang sebanyak ini sebelumnya, akan sangat sia-sia jika tidak menerimanya. Aku tahu kamu perantara, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Baiklah, aku akan menerima uangnya. Luo Feng mengangguk dan Zhou Hua yang menghela napas pelan. Namun, mengambil uang dari cek agak merepotkan. Bagaimana kalau begini, sekarang juga lewat internet dan transfer ke rekeningku, kata Luo Feng. Tentu, Zhou Hua yang terus terang. Luo Feng mengangguk dan, dengan pena di sisi meja, menuliskan rekening banknya dan alamat bank, ini rekeningku dan alamatnya ada di sini. Orang yang membuat rekening itu adalah aku. Baiklah, Zhou Hua yang mengambil kembali amplop itu dan mengeluarkan ponselnya. Melalui ponselnya, dia segera online dan masuk ke sistem bank. Tak lama kemudian, transfer berhasil. Luo Feng merasakan ponselnya bergetar di sakunya dan membukanya. Dia melihat pesan teks yang merupakan pemberitahuan bank yang memberitahunya bahwa saldonya telah bertambah 1 juta dolar. Apakah transfernya berhasil? Zhou Hua yang tersenyum. Ya, Luo Feng mengangguk. Zhou Hua yang tersenyum, melakukan sesuatu dengan saudara Luo itu mudah dan menyenangkan. Di kota yang Zhou ini, jika saudara Luo mengalami kesulitan, jangan ragu untuk mencariku. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Tentu saja, saudara Luo akan segera menjadi petarung, tetapi kita tidak pernah tahu. Jika sesuatu terjadi, mungkin akan lebih mudah jika kita mengatasinya sendiri. Baiklah, jika terjadi sesuatu, aku akan menghubungimu. Luo Feng berdiri, Zhou Hua yang juga segera berdiri, dan mereka berdua berjabat tangan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Zhou Hua yang tersenyum, aku sudah membayar tagihan untuk suite ini, jadi saudara Luo bisa bermain sampai besok pagi. Zhou Hua yang juga menyapa saudara Luo Feng, Luo Hua, lalu meninggalkan suite itu. Di ruang hiburan suite itu, saudara, apa yang diinginkan orang itu darimu? Luo Hua tertawa, sepertinya dia cukup murah hati. Dia datang untuk memberi kita uang. Luo Feng tertawa, memberi uang. Luo Hua terkejut. Luo Feng tidak memberitahu keluarganya tentang kejadian apapun yang terjadi di penjara, karena dia tidak ingin mereka khawatir. Luo Feng berpikir, karena dia sudah memulai jalan sebagai seorang petarung, jalan ini akan dipenuhi dengan cobaan, bahaya, dan kesulitan, jadi lebih baik tidak memberi tahu mereka. Ya, oh, Luo Hua, Luo Feng tertawa, bagaimana sahammu? Karena Luo Hua biasanya di rumah, dia sangat tertarik pada ekonomi, terutama saham. Jangan remehkan dia karena masih muda, dia sudah melakukan ini selama 3 tahun. Saya tidak menghasilkan banyak di tahun pertama, tetapi saya menghasilkan cukup banyak di tahun kedua. Saya melipat gandakan modal saya, jadi saya mungkin menghasilkan 20.000 dolar, kata Luo Hua. Sebanyak itu, Luo Feng terkejut. 20.000 dolar tidak bisa mengejutkan Luo Feng, tetapi yang mengejutkannya adalah efisiensi adik laki-lakinya dalam menghasilkan uang. 4 kali lipat, ini adalah angka yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya, Luo Hua tertawa. Ketika Anda bermain saham, Anda pertama-tama bermain secara psikologis dan kemudian bermain secara matematis. Selama Anda mengendalikan posisi Anda dengan baik dan membeli dari tempat yang tepat, sangat mudah untuk mengendalikan orang-orang di balik layar. Hanya saja kadang-kadang, pasar saham jatuh yang memengaruhi faktor psikologis.
Biasanya orang menjadi takut dan berhenti ketika mereka tidak menghasilkan banyak uang pada tahun pertama. Kepala Luo Feng kosong saat dia mendengarkan. Penghasilan uang saya ini tidak banyak. Profesional sejati mungkin bisa mendapatkan sekitar 10-20 kali lebih banyak daripada saya dengan menggunakan kontrak. Tentu saja, ada risiko besar dalam melakukan itu dan jika terjadi kesalahan, semuanya sudah berakhir. Luo Hua menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Meskipun Luo Feng tidak mengerti ini, dia mengerti satu hal, saham bergantung pada bunga majemuk. Misalnya, saudaranya butuh waktu 3 tahun untuk mengubah beberapa ribu menjadi 20.000. Jika ia memulai dengan 1 juta, maka ia bisa mengubahnya menjadi 4 juta. Jika ia memiliki 4 juta, maka ia bisa berubah menjadi 16 juta. Seiring dengan bertambahnya uang itu sendiri, ia mulai menjadi tidak proporsional. Hua, aku akan memberimu 500.000 nanti. Luo Feng tertawa, teruslah bekerja. 500.000, mata Luo Hua berbinar, saham sedang anjlok saat ini, jadi aku mungkin bisa mendapat untung besar. Setelah tinggal bersama saudaranya selama bertahun-tahun, ia mengetahui sejak lama bahwa Luo Hua selalu berharap harga pasar saham turun. Tetangga mereka, Paman Wang, selalu berharap harga pasar naik. Saudaranya mencoba menghasilkan uang sementara Paman Wang mencoba membayar kembali uang. Para profesional selalu berharap saham turun. Luo Feng berpikir dalam hati. Oh ya, saudara, dari mana kamu mendapatkan uang itu? Tanya Luo Hua. Dari Zhou Hua yang tadi, Luo Feng tertawa. Kau bisa menggunakan uang ini. Setelah aku menjadi petarung, akan ada banyak uang yang bisa diperoleh. Seorang petarung biasa tidak menghasilkan sebanyak itu, tetapi Luo Feng menyadari kekuatannya. Hanya trik telekinesis itu saja sudah lebih unggul dari senapan mesin berat. Peluru terbang dalam satu garis lurus, sementara benda-benda Luo Feng dapat mengubah arah sesuka hati. Setelah aku lulus ujian tempur petarung pada tanggal 1 Agustus aku akan memulai karir petarungku. Luo Feng mengambil cangkir teh dengan tangan kanannya tetapi tidak sengaja memecahkannya, teh tumpah ke seluruh lantai. Luo Hua, yang berada di sebelahnya, terkejut, kakak, ada apa? Tidak apa-apa, Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Namun, ia berpikir dalam hati, di penjara, setelah melatih energi genetikaku, kekuatanku meningkat pesat. Setelah kekuatanku bangkit, kekuatanku bahkan meningkat lebih banyak lagi. Saat ini, kekuatan dan kecepatanku jauh melampaui sebelumnya. Namun, pertumbuhan yang begitu cepat juga bukan hal yang baik. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Tanpa sengaja menghancurkan cangkir teh menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kendali yang cukup atas kekuatannya. Aku akan pergi ke Dojo of Limits besok pagi. Mulai hari ini hingga tanggal 1 Agustus yang memberiku waktu sekitar 20 hari, aku akan berlatih dengan serius. Aku akan berlatih dan mengendalikan kecepatan dan kekuatanku sehingga aku bisa mengeluarkan kekuatanku sendiri lebih banyak lagi, pikir Luo Feng dalam hati jam 5 pagi di hari kedua. Saat masih fajar, Luo Feng sudah bergegas menuju Dojo of Limits. Karena ia masih belum menerima sertifikat calon petarung, ia menggunakan tanda pengenal lamanya, anggota elit dojo, untuk memasuki dojo. Saudara, selamat pagi, saudara. Di dalam Dojo of Limits, ada beberapa anggota yang sudah berlatih. Luo Feng tersenyum tipis dan mengangguk, lalu berlari cepat menuju gedung anggota elit. Karena ia masih belum memiliki sertifikat calon petarung, ia hanya bisa naik ke lantai 3, aula pelatihan anggota elit. Ia tidak berhak pergi ke lantai 4, yang merupakan wilayah instruktur. Terdengar suara dari aula pelatihan. Luo Feng melihat ke dalam dan melihat seorang remaja berjubah putih mengayunkan tombak besi. Kakak Tai Asteris, panggil Luo Feng dengan keras, datang pagi-pagi begini untuk berlatih. Jarang sekali, Asteris TL Not, Tai berarti. Si gila besi, remaja berjubah putih itu berhenti dan menatap Luo Feng dengan wajah gembira, kenapa kau datang ke sini? Oh benar. Aku seharusnya memberi selamat pada si gila karena lulus ujian calon petarung. Bagaimana kau tahu itu? Luo Feng terkejut. Hanya sedikit orang yang tahu fakta bahwa ia lulus ujian calon petarung. Tadi malam, guru kami memberitahu kami saat ia mengajar. Ia memberitahu kami bahwa kau dan kakak yang lulus ujian calon petarung, remaja berjubah putih itu mengusap dahinya tanpa daya, melihat bagaimana kalian berdua lulus. Aku
Tentu tidak punya waktu untuk bersantai. Jadi itulah mengapa aku datang ke sini pagi-pagi sekali untuk berlatih. Luo Feng mengangguk. Jadi gurulah yang memberi tahu mereka. Meskipun ada sekitar 30.000 anggota di Dojo of Limits, hanya ada 6 guru. Dan hanya ada satu instruktur. Ketika guru mengajar, mereka biasanya melakukannya di aula pelatihan besar tempat ribuan anggota dapat hadir pada saat yang sama. Tentu saja, tidak perlu mengajari anggota elit, karena hanya ada segelintir dari mereka di seluruh dojo. Gila, kau sudah lulus ujian. Apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi begini? Remaja berjubah putih itu tertawa. 1 Agustus, ujian tempur petarung. Aku harus mempersiapkan diri. Luo Feng tertawa dan menuju ruang senjata di sisi aula pelatihan, yang terbuka. Setelah memasuki ruang senjata, ada berbagai macam senjata di rak, bilah, tombak, tongkat, palang, kapak, pedang, tombak, del. Setiap kategori senjata memiliki divisi yang lebih kecil di dalamnya. Misalnya, pisau memiliki pisau 1 tangan dan pisau 2 tangan. Dan pisau 1 tangan bahkan memiliki lebih banyak divisi. Seri hantu, Luo Feng membuka lemari tempat banyak sekali bilah pedang yang identik tergeletak. Tentu saja, bilah-bilah ini adalah tiruan, jadi bilah-bilah ini memiliki model, berat, dan pusat gravitasi yang sama persis dengan bilah pedang asli. Hanya ada perbedaan pada kualitas bahannya. Bilah pedang asli yang dapat membunuh monster mungkin dihargai sekitar ratusan ribu, sedangkan tiruan ini hanya berharga beberapa ratus, jadi harganya cukup murah. Luo Feng memilih bilah pedang tertentu, bilah pedang hantu seri kedua. Bilahnya panjangnya 78 cm dan keseluruhannya panjangnya 101 cm. Lebarnya 5,2 cm dan bagian belakangnya tebal. Ujung bilahnya tajam dan cocok untuk menusuk. Luo Feng mengayunkan 2 kali dan mengerutkan kening, aku sudah menggunakan bilah pedang ini begitu lama. Namun, terasa sangat ringan. Bilah pedang yang biasa diayunkan sekarang tidak lagi berbobot. Aku butuh bilah yang lebih berat agar sesuai dengan peningkatan kekuatanku. Luo Feng mengambil bilah hantu seri kedua lainnya dan mengayunkannya. Tidak, masih terlalu ringan. Yang ini tidak cukup berat. Ringan, terlalu ringan. Luo Feng mengambil bilah hantu seri kedua yang paling berat dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kekuatanku benar-benar meningkat terlalu banyak. Aku tidak dapat menemukan bilah di ruang senjata anggota elit ini yang cocok untukku. Luo Feng hanya bisa meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 4. Lantai 4 adalah tempat para guru dan instruktur sering pergi. Luo Feng tahu bahwa ada juga aula pelatihan dan ruang senjata di sana. Calon petarung juga memiliki hak untuk masuk, tetapi aku masih belum memiliki sertifikat calon petarungku. Tidak yakin apakah aku diizinkan berada di sini. Di sisi tangga, ada seorang veteran yang bertugas di sebuah ruangan kecil. Apa yang kau lakukan? Tempat ini bukan untuk pelajar. Veteran tua yang bertugas itu berdiri dan tiba-tiba mengeluarkan wajah terkejut dan tertawa. Oh, itu Luo Feng. Aku dengar dari instruktur Jiang bahwa kau lulus ujian calon petarung. Haha, masuklah. Terima kasih, Paman Li. Luo Feng menghela napas lega. Jika Paman Li ini tegas dan memaksa Luo Feng untuk menunjukkan sertifikat calon petarungnya, maka Luo Feng tidak akan bisa masuk. Dari sudut pandang hukum, Luo Feng masih bukan calon petarung. Ada banyak sekali dekorasi di aula pelatihan lantai 4, bersama dengan mesin dan perangkat berkualitas jauh lebih tinggi. Saat ini, hanya ada Luo Feng di aula pelatihan. Sungguh sia-sia. Benar-benar sia-sia. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Di dojo ini, hanya ada 6 guru. Selain saat mereka mengajar, mereka biasanya berlatih di aula batas. Ada tempat yang bagus di sini, tetapi hampir selalu kosong. Luo Feng menggelengkan kepalanya saat dia memasuki ruang senjata di samping. Senjata-senjata di sini juga tiruan, tetapi jelas jauh lebih baik daripada yang ada di lantai 3. Pedang hantu seri kedua, ya, pedang ini jauh lebih berat. Luo Feng mengambil satu dan mengayunkannya lalu mengambil yang lain. Setelah 5 kali mencoba, akhirnya dia menemukan yang cocok. Dia melihat labelnya dan melihat bahwa beratnya 101 kg. Apa? 101 kg? Bahkan Luo Feng terkejut, pisau yang begitu berat terasa begitu mudah dikendalikan bagiku. Pedang hantu adalah jenis pedang yang mengandalkan kecepatan, jadi biasanya lebih ringan. Untuk membutuhkan berat 101 kg,
seberapa banyak kekuatannya sebenarnya meningkat. Sepertinya kebugaran tubuhku benar-benar meningkat dengan jumlah yang mengejutkan. Aku akan memeriksa kekuatan dan kecepatan tinjuku nanti. Luo Feng sedikit bersemangat, sekarang, aku akan berlatih dasar-dasarnya. Setelah memilih pedang yang cocok, dia memilih perisai heksagonal. Di aula pelatihan, tangan kiri Luo Feng memegang perisai sementara tangan kanannya memegang bilah hantu. Luo Feng sedang berlatih teknik dasar menggunakan bilah tebasan horizontal, tebasan ke atas, ayunan, tebasan cepat. Masing-masing teknik sangat presisi. Setiap kali Luo Feng mengayunkan bilahnya, pusat gravitasinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia terus berlatih seperti ini dan meningkatkan kemampuannya. Kekuatanku terlalu besar sekarang jadi aku tidak bisa mengendalikan kekuatan ayunanku dengan baik, Luo Feng tahu masalahnya sendiri. Kekuatanku hebat, tetapi aku harus bisa menggunakannya, Luo Feng menjelaskan dengan jelas. Bahkan jika tingkat kebugaranmu lebih tinggi dari lawanmu, itu tidak berarti keterampilanmu juga demikian. Beberapa orang hanya bisa menunjukkan 30% dari kekuatan mereka. Beberapa orang bisa menunjukkan 505, 60%, 70%, dan bahkan 100%. Beberapa ahli pedang kelas Grandmaster dapat menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh makhluk yang 10 kali lebih kuat darinya. Ini adalah pentingnya keterampilan dan pengalaman. Tentu saja, jika ada terlalu banyak perbedaan dalam tingkat kebugaran tubuh, maka bahkan keterampilan tidak dapat menebusnya. Sederhananya, tidak peduli apapun, Anda harus berlatih untuk mengeluarkan kekuatan penuh tubuh Anda. Instruktur, Paman Li yang bertugas menyapa dengan keras di lantai 4. Siapa di dalam? Tanya instruktur Jiang Nian. Dia mendengar sekumpulan suara samar dari aula pelatihan, yang merupakan suara bilah pedang yang menyebabkan gelombang kejut di udara karena kecepatannya yang luar biasa. Hanya suaranya saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa orang yang menggunakannya adalah seorang petarung. Itu, Luo Feng, Paman Li tertawa. Luo Feng, instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan menuju aula pelatihan. Saat dia berdiri di pintu masuk aula pelatihan, dia memperhatikan gerakan Luo Feng, yang menurut buku, merupakan gerakan dasar. Terkadang dia akan memotong ke depan, tiba-tiba berlari ke depan, menghindar, mundur, dan sebagainya. Semua gerakannya sangat halus dan terhubung. Dasar yang kokoh, instruktur Jiang Nian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk dan memuji dalam hatinya, hanya dengan menguasai dasar-dasarnya kamu dapat menjadi lebih baik. Tidak ada titik lemah yang jelas, hebat. Semakin dia memperhatikan semakin dia merasa senang. Instruktur, Luo Feng berbalik dan menyadari instruktur Jiang Nian ada di sana dan berhenti. Instruktur Jiang Nian tertawa dan berjalan masuk, Luo Feng, keterampilan yang bagus. Kamu telah berlatih sejak kamu masih muda. Ya, sebelum aku mendaftar di dojo, aku berlatih sendiri di rumah, Luo Feng. Tertawa, instruktur Jiang Nian menganggukkan kepalanya dengan puas, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku saat dia melihat pedang hantu yang dipegang Luo Feng, matanya melebar dan menjadi besar. Instruktur, Luo Feng terkejut dengan ekspresi instruktur itu. Kau, instruktur Jiang Nian menatap Luo Feng dengan heran, kau baru saja mengayunkan pedang hantu seberat 101 kg. Ya, Luo Feng membeku. Instruktur Jiang Nian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, tetapi segera setelah itu, mata instruktur Jiang Nian berkilat dan dia menatap Luo Feng seolah-olah dia adalah permata. Luo Feng, cepat pergi ke mesin penguji kekuatan tinju di sana dan tunjukkan hasilnya padaku. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sekarang. Kekuatan tinjunya selama ujian calon petarung adalah sekitar 1.100 kg. Hanya dalam beberapa hari ini dia mampu tumbuh hingga ke titik di mana dia dapat dengan mudah menggunakan bilah hantu seberat 101 kg. Bukankah itu berarti kekuatannya melonjak beberapa kali lipat? Instruktur Jiang Nian menarik napas dalam-dalam. Sejak dia menjadi instruktur dojo, kontribusi dojo Jiang Nian menurun. Semua petarung di dojo off limits sangat menghargai kontribusi dojo. Cara tercepat untuk meningkatkan kontribusi adalah dengan membunuh monster. Namun, Jiang Nian sudah lama tidak berburu. Jika tebakanku benar, maka Luo Feng pasti telah memahami teknik pelatihan energi genetik lebih cepat daripada kebanyakan petarung, pikir Jiang Nian. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk meminta markas mengirim beberapa orang ke sini.
Jika aku dapat merekomendasikan Luo Feng, maka aku tidak hanya akan dapat memperoleh lebih banyak kontribusi dojo, tetapi aku juga akan memiliki wajah untuk ditunjukkan di depan instruktur lainnya. Jiang Nian tidak dapat menahan kegembiraannya. Luo Feng, berikan aku pukulan terkuatmu. Perintah Jiang Nian. Baik, instruktur. Luo Feng berdiri di depan mesin penguji kekuatan tinju dan menarik napas dalam-dalam sambil berpikir, kekuatan fisikku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan spiritualku. Luo Feng tidak berencana menyembunyikan kekuatan apapun, jadi dia mengatur napasnya dan mendorong ke depan seperti seekor naga. Hong, tinju itu mendarat seperti rudal di mesin, yang bergetar hebat sebagai respons. Berapa? Jiang Nian segera berlari dan melihat tampilan mesin. Luo Feng juga melihat tampilan itu, karena dia tidak tahu seberapa kuat dia saat ini. Mesin itu menampilkan angka yang jelas, 3.109 kg. 3.109 kg. Jiang Nian menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Luo Feng seperti dia adalah monster. Luo Feng juga terkejut dengan angka ini, kekuatannya meningkat pesat, berat badan saya sekitar 1.100 kg saat ujian calon petarung. Kekuatan saya meningkat paling cepat saat saya melakukan pelatihan energi genetik, jadi mungkin naik menjadi sekitar 1.500 hingga 1.800 kg. Setelah saya bangun, tubuh saya menjadi lebih kuat dan melonjak hingga 3.109 kg. Sejak dia bangun, Luo Feng bisa merasakan perubahan di tubuhnya, tetapi dia tidak pernah memiliki angka yang jelas untuk mengungkapkannya. Luo Feng, kamu berhasil dalam pelatihan energi genetikmu. Tanya Jiang Nian. Ya, setelah ujian calon petarung, percobaan pertamaku dalam pelatihan energi genetik berhasil, Luo Feng mengangguk. Jiang Nian tidak dapat menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dan berteriak, haha, akhirnya aku memiliki orang yang benar-benar jenius dari dojo wilayah Xi'an milikku. Hanya dengan pertama kali berlatih energi genetik, kekuatannya meningkat dari 1.100 kg menjadi 3.100 kg. Untuk kekuatannya yang meningkat sebanyak itu, mungkin paling banyak hanya ada 1 atau 2 orang jenius seperti ini di seluruh kota Jiangnan. Ketika kamu memulai latihan energi genetik untuk pertama kalinya, itu adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi tubuhmu. Karena tubuhmu belum pernah menyerap sesuatu seperti itu sebelumnya, ia telah lapar selama puluhan tahun. Jadi pertama kali kamu melakukannya, hasilnya adalah yang paling mengejutkan. Dimulai dari kali kedua dan seterusnya, perubahannya kecil. Kamu membutuhkan bertahun-tahun latihan untuk meningkatkan dirimu. Latihan pertama ini juga menunjukkan tingkat kebugaran seseorang. Kekuatan beberapa orang meningkat hingga 300 kg, yang merupakan hal yang normal. Di atas rata-rata adalah sekitar 600 kg. Beberapa bahkan meningkat hingga 1000 kg, yang sudah dianggap elit. Dan Luo Feng naik 2000 kg. Ini benar-benar jenius. Luo Feng, kemari dan uji kecepatanmu. Setelah itu, uji kecepatan reaksimu. Jiang Nian, seolah baru saja menemukan permata, tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Baik, instruktur. Luo Feng juga sedikit bersemangat. Hasilnya segera keluar. Kekuatan 3.109 kg. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi prajurit pemula mendapat nilai penuh. Prajurit menengah sangat baik. Haha, ada monster yang keluar dari wilayah Xi'anku juga. Jiang Nian melihat nilai akhir pada tes kecepatan reaksi dan memerah karena kegembiraan dan menepuk bahu Luo Feng. Luo Feng, kontribusi dojo instrukturmu akan bergantung padamu. Luo Feng hanya tertawa kecil. Luo Feng, dengan peningkatan kekuatanmu, aku bisa membiarkanmu bergabung dengan dojo lebih awal. Jiang Nian berkata, kamu tidak perlu mengikuti ujian tempur petarung, kamu bisa bergabung sekarang. Bergabung dengan Dojo of Limits. Luo Feng curiga, biasanya, kau hanya mendapatkan hak untuk bergabung dengan suatu kekuatan setelah menjadi seorang petarung. Luo Feng, karena kau keluar dari Dojo of Limits di wilayah Xi'an milikku, secara teknis akulah orang yang akan menuntunmu. Instruktur Jiang Nian menepuk bahu Luo Feng dan tertawa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dengan pertama kalinya kau melakukan pelatihan energi genetik, kekuatanmu meningkat lebih dari 2000 kg. Dan kecepatan serta kecepatan reaksimu juga meningkat pesat. Mudah untuk mengatakannya, bakatmu setingkat jenius atau haruskah kukatakan setingkat monster. Di antara seluruh 200 juta penduduk kota Jiangnan,
mungkin hanya ada satu atau dua orang yang memiliki bakat seperti ini. Luo Feng tidak dapat menahan tawa dalam hati. Setingkat monster, hanya Luo Feng yang tahu bahwa kekuatan tinjunya hanya meningkat sekitar 600 kg setelah pertama kali melakukan latihan energi genetik. Hanya setelah dia terbangun, kekuatannya mampu meningkat ke jumlah yang mengejutkan ini. Namun, Jiang Nian tidak mungkin memikirkan hal itu, karena latihan energi genetik adalah penyebab peningkatan kekuatan tertinggi seorang petarung biasa. Orang jenius sepertimu secara alami akan diintai oleh Thunder Dojo, geng bawah tanah, dan keluarga lain setelah kamu menyelesaikan ujian tempur petarungmu. Jiang Nian tertawa. Pada saat itu, kamu mungkin menganggap kondisi mereka yang murah hati itu memikat. Luo Feng menyadari, ya, jika hanya satu atau dua monster seperti ini muncul di seluruh populasi 200 juta di kota Jiangnan, lalu siapa yang tidak akan mencoba memperebutkan mereka? Jadi jika aku mengizinkanmu bergabung sekarang, bukankah itu lebih baik? Instruktur Jiang Nian tertawa, tentu saja, tidak perlu khawatir. Kondisi kami tidak buruk sama sekali. Seorang petarung biasa biasanya mendapat villa pribadi dan 100.000 dolar Cina. Luo Feng, kau harus berhati-hati dengan uangmu. Baju zirah, senjata, buku panduan, dan beberapa senjata khusus lainnya, beserta pelajaran dari petarung yang kuat, semuanya butuh uang. Luo Feng mengangguk. Untuk seorang jenius sepertimu, kami akan memberimu villa pribadi beserta 20 juta dolar, agar kau bisa membeli baju zirah dan senjata serta semua yang kau butuhkan. Pada saat yang sama, kami dari Dojo of Limits juga akan memberimu teknik Daoyin gratis, gulungan pisau tersembunyi, dan gulungan kelincahan tersembunyi. Selama harga ketiganya lebih rendah dari 50 juta, kami akan memberikannya kepadamu secara gratis. Jika lebih dari 50 juta, maka kau harus membayar lebih. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Astaga, petarung biasa hanya mendapat 1 juta, sementara dia mendapatkan hampir 70 juta. Karena teknik Daoyin, dan panduan pisau serta kelincahan penting bagi para petarung. Luo Feng, ketiga benda itu seharusnya tidak lebih dari 50 juta. Namun, jika kamu membelinya dari tempat lain, kamu mungkin akan membayar 2 kali lipat lebih mahal. Jiang Nian tersenyum. Para petarung Dojo of Limits mendapatkan diskon saat membeli gulungan tertentu. Tentu saja, untuk membeli gulungan level tertentu juga memerlukan kontribusi dojo level yang sesuai. Jika kamu tidak memiliki kontribusi, kamu tidak bisa mendapatkan gulungan tersebut meskipun kamu punya uang. Tentu saja, hadiah gratismu tidak akan meminta kontribusi dojo apapun. Luo Feng menyadari bahwa syarat yang diberikan kepadanya sangat berlebihan. Syarat Dojo of Limitsku terhadap para jenius semuanya sama. Jiang Nian tersenyum, di Dojo of Limits, kamu bisa mendapatkan bantuan dari rekan-rekan lain dari mana-mana. Dan pemimpin kita, petarung terkuat Hong, terkadang juga akan memimpin sekelompok elit sejati. Luo Feng telah hidup di zaman ini cukup lama, jadi dia paham betul pengaruh dojo batas. Bergabung dengan Dojo of Limits jelas merupakan pilihan yang baik. Baiklah, instruktur, aku terima. Luo Feng mengangguk. Haha, Jiang Nian tertawa. Tentu saja, aku tidak punya hak untuk membiarkanmu bergabung dengan Dojo of Limits dengan segera. Menerima petarung dengan bakat sepertimu membutuhkan markas sendiri untuk mengujimu. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian mengeluarkan ponsel dari sakunya dan berkata pelan, markas, yang membuat ponsel itu menghubungi mereka. Tak lama kemudian, seseorang muncul di layar ponsel. Jiang Nian, ada apa? Veteran tua botak di layar itu tertawa. Paman Bai, Jiang Nian berkata dengan gembira, aku menemukan seorang petarung jenius di wilayah Xi'anku. Kekuatan tinjunya meningkat 2000 kg setelah pertama kali melakukan pelatihan energi genetik. Kecepatannya 58 meter per detik dan tes kecepatan reaksinya sangat bagus dalam ujian prajurit tingkat menengah. Pastinya dia jenius tingkat monster. Oh, veteran tua botak itu terkejut dan bertanya, pertama kali dan kekuatannya meningkat 2000 kg. Berapa usianya? Semakin tua usia Anda, semakin rendah nilai Anda untuk dididik. 18 tahun, jawab Jiang Nian. Apa? Baru 18 tahun. Veteran tua botak itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, cepat bawa dia ke markas, bocah. Aku akan segera menyelenggarakan ujian untuk anak ini. Baiklah, aku akan segera pergi ke markas. Jiang Nian menutup telepon dan menoleh ke Luo Feng sambil tersenyum.
Luo Feng, ikut aku ke markas sekarang. Baik, instruktur. Instruktur, aku akan mengembalikan bilah hantu dan perisai heksagonal itu ke ruang senjata. Tepat saat Luo Feng berbicara, Jiang Nian menarik Luo Feng, siapa yang peduli dengan ruangan itu, tinggalkan saja di lantai. Cepat, jangan buang waktu. Saat dia mengatakan itu, Jiang Nian menarik Luo Feng dan bergegas menuju tangga. Pada saat yang sama, Jiang Nian memerintahkan, Li Tua, aku mungkin tidak punya waktu hari ini, jadi batalkan pelajaran malam ini. Baik, instruktur. Paman Li mengangguk, dan tepat saat dia mengatakan itu, Jiang Nian dan Luo Feng tidak lagi berada dalam pandangannya. Instruktur Jiang Nian menggunakan hak istimewa petarungnya untuk menaiki kereta menuju bagian utama kota tanpa membeli tiket. Kota Jiangnan terdiri dari bagian utama dan 8 bagian di sekitarnya. Sarana transportasi antar bagian adalah kereta api. Ketika orang biasa ingin naik kereta api, mereka harus membeli tiket 3 hari sebelumnya. Tiket juga sangat mahal, dan untuk pergi dari satu kota ke kota lain, tidak terpikirkan oleh kebanyakan orang karena harganya. Sebagian besar dari 200 juta penduduk tidak akan pernah meninggalkan kota Jiangnan. Kota Jiangnian dan Luo Feng berjalan berdampingan di trotoar. Luo Feng, apakah Anda melihat perbedaan antara bagian utama dan yang Zhou kita? Jiang Nian tersenyum sambil menunjuk ke sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Tidak juga, hanya saja ada lebih banyak orang, lebih banyak mobil, dan trotoar yang lebih besar. Yang lainnya biasa saja, memang, tidak ada yang istimewa dari lokasi mereka saat ini. Jiang Nian tersenyum, saat ini, tidak banyak perbedaan. Tapi sebentar lagi kamu akan melihatnya, halo. Jiang Nian menjawab telepon genggamnya. Jiang Nian, berapa lama lagi sampai kamu sampai di sini? Veteran tua itu muncul di layar telepon genggamnya. Kita akan sampai di sana dalam waktu 10 menit, Jiang Nian tersenyum. Baiklah, aku sudah mendapatkan semua otoritas utama di sini, jadi jangan mengacau nanti, ingat veteran tua botak itu. Otoritas utama, Jiang Nian terkejut. Saat mereka berbicara, Luo Feng melihat area yang luas di depannya. Ada dinding putih keperakan membentang dan gedung pencakar langit biru tua yang besar dan tinggi. Pencakar langit ini memiliki 4 huruf raksasa yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil. Dojo of Limits * catatan TL, bahasa Mandarin, O pangkat, ini adalah markas utama Dojo of Limits. Markas besar kita di kota Jiangnan, kata Jiang Nian. Pasti ada banyak prajurit. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Di luar tembok markas Dojo of Limits, ada banyak prajurit yang memegang senjata sungguhan. Perasaan yang diberikan markas besar itu seperti binatang buas yang bersenjata lengkap. Dan di gerbang utama, ada barisan prajurit yang membentang sepanjang 100 meter. Ini adalah pasukan Dojo of Limits kita, Jiang Nian tersenyum, keamanan juga tinggi di dalam gedung. Masuklah, Jiang Nian membawa Luo Feng menuju gerbang utama. Biarkan mereka masuk. Seorang pria berlengan satu dengan bekas luka di wajahnya melambaikan tangannya, dan semua prajurit mundur selangkah. Seluruh proses itu membuat Luo Feng menahan napas. Pria berlengan satu itu tersenyum sambil menatap Jiang Nian, Jiang tua, sudah lama sejak terakhir kali kamu ke sini. Kita harus minum bersama nanti. Baiklah, Jiang Nian tersenyum dan mengangguk. Ia kemudian melirik Luo Feng, dia seniormu, sapa Paman Lu. Paman Lu, Luo Feng menyapa dengan keras. Ia dapat merasakan bahwa pria berlengan satu ini adalah petarung yang kuat. Tidak buruk, nak. Pria berlengan satu itu mengangguk sambil tersenyum. Kami sedang terburu-buru, jadi kita bicarakan nanti saja. Paman Bai menunggu kita di sana. Jiang Nian segera membawa Luo Feng ke halaman markas, yang tampak seperti taman raksasa. Ada sungai yang mengalir, gunung palsu, dan hamparan bunga di mana-mana. Dan Luo Feng dapat merasakan bahwa setiap orang yang ia lewati adalah orang-orang istimewa. Jiang Nian mendesah saat ia berjalan bersama Luo Feng. Paman Lu tadi adalah salah satu teman baikku yang dulu akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya bersamaku. Ia adalah teman baik yang telah melalui banyak kesulitan. Lengannya patah oleh gorila baja hitam dalam satu pukulan. Luo Feng mendengarkan dengan diam. Para petarung di Dojo of Limits kita sangat bersatu, Jiang Nian menunjuk ke arah gedung pencakar langit. Lihat, gedung itu adalah markas para petarung Dojo of Limits di kota Jiangnan. Hampir setiap orang yang keluar dari gedung itu adalah petarung.
Hampir setiap orang, Luo Feng terkesiap. Melihat melalui kaca gedung, ada hampir 100 orang di dalamnya. Jiangnan memiliki populasi sekitar 200 juta orang, bagaimana mungkin kita kekurangan petarung? Jiang Nian tertawa, di gedung ini, lantai 1 adalah lobi untuk mengobrol dan makan. Lantai 2 hingga 9 digunakan untuk pelatihan level prajurit. Lantai 10 hingga 19 adalah untuk petarung level umum. Dan untuk 20 ke atas, adalah tempat konferensi diadakan. Luo Feng, sedikit bingung, bertanya, instruktur, petarung dibagi menjadi level prajurit dan umum. Petarung sebagian besar dibagi menjadi level prajurit, level umum, dan level panglima perang yang sangat langka. Jiang Nian menjelaskan dengan pelan, kebanyakan orang berada di level prajurit. Banyak petarung yang bertahan di level prajurit selamanya. Dan level prajurit dibagi menjadi prajurit pemula, prajurit menengah, dan prajurit elit. Sebagian besar petarung yang baru saja lulus ujian adalah petarung tingkat pemula. Luo Feng, dengan kekuatanmu saat ini, kau mungkin adalah petarung tingkat menengah, kata Jiang Nian. Luo Feng mengangguk. Sepertinya dengan kekuatannya, dia masih berada di level terendah dari para petarung. Kau mungkin bisa membunuh petarung tingkat prajurit dengan senjata panas. Tapi kau tidak bisa membunuh sebagian besar petarung tingkat umum dengan senjata panas. Jiang Nian berkata, misalnya, jika kau menembakkan senapan mesin berat ke petarung tingkat umum, dia dapat dengan mudah menghindar hanya dengan menggunakan kecepatan dan kecepatan reaksinya. Para petarung tingkat umum dianggap sebagai elit. Meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, kamu masih muda, jadi kamu hanyalah seorang pemula, Jiang Nian tertawa. Luo Feng hanya bisa mengusap dahinya. Luo Feng tahu banyak tentang para petarung yang kuat. Misalnya, petarung yang membelah elang emas bermahkota hitam menjadi 2 di televisi. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia mungkin tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun. Mereka yang berada di atas level jenderal adalah panglima perang. Jiang Nian berbicara dengan kagum, mereka adalah para petarung yang benar-benar kuat. Masing-masing dapat dengan mudah berjalan di tengah badai peluru. Kecepatan mereka secepat kilat dan kecepatan reaksi mereka bahkan lebih luar biasa. Pukulan atau tendangan dari mereka dapat menghancurkan seluruh apartemen. Panglima perang, ini adalah panglima perang. Luo Feng mendengarkan dengan menahan napas. Prajurit, jenderal, panglima perang. Dengan levelnya saat ini, dia hanya seorang prajurit menengah. Mungkin setelah menggunakan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai level jenderal. Instruktur, apakah ada level yang lebih tinggi dari panglima perang? Tanya Luo Feng. Ya, Jiang Nian tersenyum dan mengangguk, ada eksistensi di atas level Battle Lord. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Ketika berhadapan dengan petarung seperti itu, bahkan negara harus menghormati mereka. Namun, hampir tidak ada orang seperti ini. Bahkan seluruh negara China kita memiliki 2 atau 3 orang seperti ini. Luo Feng tercengang. Bahkan China, salah satu dari 5 negara, hanya memiliki 2 atau 3 orang di atas level Battle Lord. Jadi para petarung biasanya dibagi menjadi kategori warrior, general, dan Battle Lord. Jelas Jiang Nian, tentu saja, dunia menggunakan kekuatan tinju, kecepatan, dan kecepatan reaksimu untuk mengukur kekuatanmu. Mereka juga menggunakan catatan pertempuranmu. Catatan pertempuran, Luo Feng bingung. Ya, Luo Feng, dengan tingkat kebugaranmu saat ini, kamu seharusnya berada di level warrior menengah. Namun, setelah kamu menjadi seorang fighter, secara teknis kamu adalah warrior pemula. Hanya setelah kamu membunuh cukup banyak monster dan monster yang kuat, kamu akan dapat memenuhi syarat sebagai warrior menengah, Jiang Nian mendesah, karena beberapa orang memiliki teknik yang lebih baik sementara yang lain memiliki tingkat kebugaran yang lebih baik. Yang lain memiliki segala macam trik di balik lengan baju mereka. Jadi untuk mengukur kekuatan mereka, satu-satunya standar adalah catatan pertempuran. Luo Feng mengangguk. Ya, bahkan jika tingkat kebugaran tubuh mereka sangat berbeda, seseorang dengan tingkat kebugaran yang lebih rendah masih dapat membunuh seseorang dengan tingkat kebugaran yang lebih tinggi. Teruslah bekerja dan capai level umum. Maka kamu akan menjadi kebanggaan kota yang Zhou kami, Jiang Nian tertawa. Saudara Yan Luo yang datang menemuiku terakhir kali adalah seorang petarung tingkat jenderal. Oh, Luo Feng mengangguk sedikit. Jika dia menggunakan kekuatan spiritualnya, seberapa kuatkah dia?
Apakah dia bisa dibandingkan dengan petarung tingkat umum? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Titik 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 titik. Saat Luo Feng dan Jiang Nian berbicara, mereka segera tiba di sebuah villa 3 lantai. Villa ini menempati banyak ruang. Seorang veteran tua botak berteriak dari balkon lantai 2, Jiang Nian, cepatlah naik. Ayo, naiklah bersamaku. Jiang Nian membawa Luo Feng dan segera memasuki villa. Lantai kedua villa itu benar-benar kosong dan jelas lebih kecil dari aula pelatihan dojo batas bagian Xi'an milik Yang Shou. Ketua, Jiang Nian menyapa dengan keras saat memasuki lantai 2. Luo Feng sedikit terkejut, instruktur Jiang Nian tidak pernah menyapa siapapun seperti ini, bahkan instruktur kepala, Wu Tong. Jiang Nian, pemuda ini benar Luo Feng, kata suara lembut itu. Ya, Ketua, Jiang Nian menjawab dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dengan saksama. Ada 5 orang berdiri di samping veteran tua botak itu. 4 dari mereka mengenakan jas putih. Keempatnya berdiri di belakang seorang pria parubaya yang mengenakan jas tang hitam. Pria ini kurus, memiliki hidung bengkok, dan matanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Dia memancarkan aura kebaikan. Jiang Nian segera melotot ke arah Luo Feng, yang membuat Luo Feng sadar. Halo, Ketua. Ya, pria parubaya itu mengangguk pelan dan berkata, Bai tua, kalian bisa mulai. Nilailah kekuatan pemuda ini. Tentu saja, Paman Bai juga menanggapi dengan hormat. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri, instruktur Jiang Nian tidak menyapa instruktur utama, Wu Tong, seperti ini. Paman Bai ini, yang memiliki posisi tinggi di markas besar Dojo of Limits, juga memperlakukan kepala ini dengan hormat. Siapa sebenarnya kepala ini? Meskipun demikian, jelas bahwa kepala itu adalah orang yang memiliki otoritas tinggi. Semua saklar pada mesin penguji kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan dinyalakan. Gelombang-gelombang. Semua kamera keamanan di aula pelatihan lantai 2 dinyalakan untuk merekam penampilan Luo Feng. Keempat pria dan wanita berjas putih itu segera mulai bergerak, baik itu menggunakan laptop mereka atau secara pribadi memeriksa apakah mesin dalam kondisi baik. Paman Bai, tidak masalah, kata seorang wanita muda. Baiklah, Paman Bai melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng, mulai uji. Pertama mulai dengan kekuatan. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menuju ke penguji kekuatan tinju. Baik itu Jiang Nian, Paman Bai, 4 pria dan wanita berjas putih, atau kepala suku, semua tatapan mereka tertuju pada Luo Feng. Luo Feng, yang tampak santai, tiba-tiba meledak seperti macan kumbang. Peng, tinju peledak itu mendarat di mesin. Luo Feng segera melihat ke layar, 3110 kg. Tidak buruk, nak. Kepala suku yang pendiam itu tersenyum dan mengangguk. Kategori berikutnya. Hasil untuk kecepatan dan kecepatan reaksi segera keluar. Kecepatan 58 meter per detik. Kecepatan reaksi, prajurit pemula, nilai sempurna. Prajurit menengah, sangat baik. Luo Feng keluar dari lingkaran merah penguji kecepatan reaksi dan menghela napas setelah melihat nilainya normal. Tidak buruk, untung saja aku tidak mengacaukannya di waktu yang paling penting. Jiang Nian, yang berada di sebelah Luo Feng, juga merasa santai. Karena beberapa orang tidak dapat menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya saat terkena terlalu banyak tekanan. Dari ketiganya, kecepatan reaksi adalah yang terbaik. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang tersenyum dan mengangguk. Dia juga berusia 18 tahun, yang berada dalam kisaran terbatas. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang menatap Jiang Nian dan tersenyum, seorang jenius telah keluar dari bagian Xi'anmu. Kerja bagus, Jiang Nian. Jiang Nian tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan wajah bahagia, asalkan Luo Feng bekerja cukup keras. Yup, tatapan pria parubaya yang mengenakan setelan tang mendarat pada Luo Feng. Luo Feng, apakah kamu bersedia bergabung dengan dojo batasku? Aku yakin Jiang Nian telah memberitahumu semua persyaratannya. Aku bersedia bergabung, Luo Feng tidak ragu-ragu. Bagus sekali. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang bertepuk tangan. Menurut aturan, kalian dapat memilih villa di sini, di sektor utama, atau di kota Yangzhou. Kalian berhak tinggal di sana, tetapi tidak boleh menjualnya. Semua villa di area Dojo of Limits kami dihuni oleh para petarung. Selain itu, kalian mendapatkan 20 juta dolar. Kalian juga mendapatkan teknik Daoyin, gulungan pedang, dan gulungan kelincahan, asalkan harganya di bawah 50 juta.
Pria parubaya yang mengenakan setelan tang tertawa, benarkah? Ya, Luo Feng mengangguk. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang melihat ke arah wanita yang mengenakan setelan putih, ambil kontraknya, tetapi ubah salah satu poinnya. Luo Feng dapat memilih teknik Dao Yin, gulungan kelincahan, dan gulungan ofensif apapun. Asalkan harganya masih di bawah 50 juta, semuanya gratis. Aku akan membayarnya, ya, ketua. Wanita yang mengenakan setelan putih itu menatap Luo Feng dengan kaget dan pergi untuk mengambil kontrak. Ketua, Luo Feng terkejut. Sebelumnya, 3 gulungan itu harus di bawah 50 juta. Sekarang batasnya dinaikkan 50 juta lagi, dan ketua membayarnya. Luo Feng, kamu tidak buruk, pria parubaya yang mengenakan setelan tang itu tersenyum. Aku menyukaimu, tidak keberatan dengan uang receh ini. Uang receh. Luo Feng terkejut. Dari 50 juta menjadi 100 juta, dengan kata lain, ketua ini harus membayar jutaan. Dan itu uang receh. Bahkan seorang petarung tingkat jenderal mungkin tidak punya uang sebanyak ini. Terima kasih, ketua, ucap Luo Feng berterima kasih. Pria parubaya yang mengenakan setelan tang itu tersenyum, kontrak itu dibawa dan segera ditandatangani oleh pria parubaya yang mengenakan setelan tang. Wanita yang mengenakan setelan putih itu membawa kontrak dan pena ke Luo Feng, tanda tangani di sini, dan di sini. Luo Feng memindai kontrak itu. Kontrak itu sangat jelas, semua poinnya lugas. Tidak ada istilah-istilah bisnis yang membingungkan. Luo Feng menandatangani. Selamat datang, Luo Feng, di keluarga dojo batas kami. Pria parubaya berjas tang itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Luo Feng melakukan hal yang sama, dan mereka berjabat tangan. Mulai hari ini, kalian dapat pindah ke area villa petarung. Pria parubaya berjas tang itu tersenyum, sedangkan untuk uang dan gulunganmu, kalian akan menerimanya saat kalian resmi menjadi petarung. Uang kalian akan ditransfer ke akun petarung kalian. Luo Feng mengangguk. Oh, benar, namaku Zhuge Tao. Jangan lupa itu, nak. Pria parubaya berjas tang itu tersenyum, dan segera meninggalkan gedung itu bersama keempat pria dan wanita berjas putih itu. Lantai 2 villa itu kosong, hanya Paman Bai, Jiang Nian, dan Luo Feng yang tersisa. Fiuh, napasku agak tegang dengan kehadiran ketua, Jiang Nian tertawa keras. Aku juga tidak menyangka kalau ketua akan datang, kata Paman Bai. Luo Feng bertanya dengan ragu, instruktur, Paman Bai, siapa sebenarnya ketua ini? Haha, nak, kau beruntung. Ketua melihat instrukturmu dan menaikkan batasmu sebesar 50 juta lagi. Paman Bai menatap Luo Feng, tapi yang paling mengejutkanku adalah ketua memberitahukan namanya padamu. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu. Nama, Luo Feng tidak menyadari apa artinya bagi ketua untuk memberitahukan namanya kepada seseorang. Luo Feng tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar nama Zhuge Tao. Dia hanya mendesah dalam hati, nama, Zhuge, cukup langka. Luo Feng, menurut perkataan kita, instruktur itu adalah salah satu dari 4 besar di dojo Jiang Nan kita yang penuh batas. Jiang Nian tersenyum. 4 besar, Luo Feng terkejut. Paman Bai melotot ke arah Jiang Nian dan berkata dengan suara pelan, ini semua rahasia. Di markas besar dojo Jiang Nan, ketua memiliki otoritas tertinggi, diikuti oleh 3 kepala suku. Ketua dan 3 kepala suku membentuk apa yang oleh kebanyakan petarung disebut secara pribadi, 4 besar. Masing-masing dari mereka memegang sejumlah besar otoritas dan kekuasaan. Jika Anda ingin menjadi kepala suku, Anda harus setidaknya menjadi petarung tingkat jenderal elit. Pada saat yang sama, kontribusi dojo Anda harus tinggi dan Anda juga membutuhkan banyak dukungan dari petarung tingkat jenderal lainnya. Oh, Luo Feng terkejut. Ada 3 faktor besar untuk menjadi kepala suku. Kekuatan, kontribusi, dan dukungan. Luo Feng, bagi seorang kepala suku, 50 juta bukanlah jumlah yang banyak, kata Jiang Nian dengan suara pelan. Menurutku, alasan mengapa kepala suku sangat menghargai dirimu adalah karena kamu masih sangat muda. Baru berusia 18 tahun. Dia telah memutuskan bahwa kamu memiliki harapan di masa depan dan kamu memiliki potensi untuk menjadi petarung tingkat jenderal. Jadi hari ini, dia menginvestasikan 50 juta untuk sedikit membantumu. Luo Feng mengangguk. Paman Bai tertawa di samping, namun, Luo Feng, jangan sombong. Kamu memang memiliki bakat yang bagus, tetapi menjadi petarung tingkat jenderal sangatlah sulit.
Kepala suku hanya berpikir bahwa kamu memiliki secercah harapan, hanya sebuah kemungkinan. Dan karena kemungkinan yang kecil itu, dia memberiku 50 juta. Luo Feng terkesiap. Aturan dojo itu ketat. Aturannya adalah bahwa 3 gulungan tidak boleh melebihi 50 juta. Bahkan kepala suku tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Dia hanya dapat mengambil uang dari kantongnya sendiri untuk membangun fondasi awal sebesar 50 juta. Ketika petarung berkembang, jenis gulungan yang digunakan memiliki dampak besar pada mereka. Baiklah, kesampingkan pikiran itu untuk saat ini, Luo Feng. Fakta bahwa kepala suku memberimu perlakuan khusus hanya bisa berarti hal yang baik. Para kepala suku memiliki koneksi yang luas, baik itu tentara, lingkaran petarung yang kuat, pemerintah, dan semua jenis keluarga yang kuat. Setiap kepala suku memiliki koneksi mereka sendiri. Kepala suku adalah salah satu tokoh paling kuat di kota Jiangnan. Jiangnian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Luo Feng mengangguk. Fakta bahwa kepala suku memberinya perlakuan khusus adalah hal yang baik. Apa gunanya memikirkan semua ini? Karena kepala suku membantunya, dia hanya butuh kesempatan di masa depan untuk membalas budi. Luo Feng, kapan kamu akan pindah ke daerah petarung kota Yangzhou? Atau kau akan pindah ke sektor utama? Tanya Jiangnian. Luo Feng sedikit ragu. Teman-teman orang tuanya hampir semuanya ada di kota Yangzhou. Teman-teman baiknya sendiri juga ada di kota Yangzhou. Aku akan pindah ke sektor Mingyue, jawab Luo Feng. Siang hari itu, instruktur Jiangnian menyeret Luo Feng untuk makan makanan lezat bersama beberapa petarung di markas. Luo Feng baru bisa kembali ke rumahnya di kota Yangzhou pada malam hari. Pada malam hari, lampu jalan di wilayah pantai selatan menyala. Ada 3 pria parubaya yang basah kuyup oleh keringat, tertawa dan berbicara saat mereka berjalan di jalan. Anda bisa mencium bau kayu dan cat jika Anda mendekati mereka. Pinggangku terasa sangat sakit. Kurasa aku harus tidur tengkurap malam ini, kata seorang pria kekar sambil memegang pinggangnya dan berkata kesakitan, prostatku juga sakit. Kurasa sudah waktunya untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Sial, itu menghabiskan banyak uang. Tian tua, mengapa kau tidak memberitahu bos kita dan beristirahat selama 2 hari? Kau bisa mulai bekerja lagi saat kau merasa lebih baik, kata ayah Luo Feng, Luo Hongguo. Ya, Tian tua, tidak ada gunanya merusak tubuhmu, kata pria bertubuh agak gemuk di sampingnya. Baiklah, aku pulang dulu, kata pria parubaya yang kekar itu. Ia berbalik dan menuju ke sebuah apartemen berbentuk kerucut. Pria bertubuh agak gemuk itu dan Luo Hongguo menghela napas dan mengucapkan selamat tinggal saat mereka menuju ke apartemen berbentuk kerucut lainnya. Luo Hongguo perlahan berjalan menuju rumahnya di bawah cahaya redup lampu jalan. Lantai 32, Luo Hongguo berdiri di lantai pertama dan melihat ke tangga. Saat ini, menaiki 32 lantai mudah bagi kebanyakan orang. Namun, bagi Luo Hongguo, yang telah melakukan pekerjaan kasar selama seharian, bahkan berjalan saja sudah melelahkan, leher dan pinggangku agak sakit. Aku harus mencari waktu untuk beristirahat. Luo Hongguo menaiki tangga hingga ke lantai 32. Ding dong, Luo Hongguo berdiri di luar pintu dan menekan bel pintu. Dia terlalu malas untuk mengeluarkan kunci dari sakunya. Ketika pintu dibuka, dia melihat makanan yang sangat besar dan mewah di atas meja, ada selusin hidangan yang berbeda. Keluarga mereka bahkan tidak punya banyak makanan di tahun baru. Apa yang terjadi? Semua makanan ini, meskipun Luo Hongguo tidak terlalu senang, dia tetap berjalan masuk ke rumah dengan wajah tersenyum. Dan gelombang, Luo Hua berteriak sambil duduk di kursi rodanya. Ayah, selamat datang di rumah. Ayah, Luo Feng dengan patuh membawakan teh untuk ayahnya dan berkata, mulai sekarang, ayah tidak perlu memakai seragam ini lagi. Luo Hongguo terkejut. Luo Gongxinlan, yang sedang membawa mangkuk nasi, tersenyum pada Luo Hongguo, putra kita baru saja menandatangani kontrak dengan Dojo of Limits. Begitu dia lulus ujian tempur petarung, dia akan menerima $2 miliar, dia bahkan menerima sebuah villa pribadi, dia membawa kuncinya pulang. Apa? Luo Hongguo terkejut. Xinlan, apa yang baru saja kau katakan? Ayah, lihat Luo Feng memberikan kontrak yang sudah ditandatangani kepada Luo Hongguo. Luo Hongguo mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Dari kata pertama hingga kata terakhir, Luo Hongguo tidak berani melewatkan apapun.
Dia melihat kontrak ini seolah-olah sedang melihat surat nikah. Semua ketentuan dalam kontrak itu sangat jelas. Ini, bukankah kau menandatangani kontrak dengan Dojo of Limits setelah ujian tempur petarung? Luo Hongguo dalam keadaan tidak percaya, dan bagaimana mungkin ada 2 miliar dolar. Sebelumnya, ketika Luo Feng lulus ujian calon petarung, Luo Hongguo memeriksa dengan saksama. Ketika seorang petarung bergabung dengan dojo, mereka hanya mendapatkan 100 juta. Ayah, ini karena kakak seorang jenius, kata Luo Hua sambil tertawa aneh. Apa hal terpenting di zaman ini? Para jenius di dalam petarung. Kita semua bisa tinggal di villa ini. Luo Hongguo melihat ke arah putranya Luo Feng. Gong Xinlan tertawa di sampingnya, jika kau ingin tinggal di sana, pergilah sekarang juga. Hahaha, Luo Hongguo bahkan tidak dapat menahan diri lagi, air mata mengalir di matanya. Bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada peluang baginya untuk berubah dengan pekerjaannya saat ini, bahkan jika ia bekerja selama sisa hidupnya. Ia telah bekerja keras untuk keluarganya, dan sekarang akhirnya ada kesempatan untuk berubah. Ia dapat segera tinggal di villa pribadi yang legendaris. Memang, villa pribadi adalah kehidupan yang legendaris bagi orang biasa. Setelah periode Grand Nirvana, sebuah kota harus menampung 200 juta orang, jadi tanah sangatlah berharga. Karena villa menghabiskan begitu banyak tempat, Anda bahkan tidak dapat memperolehnya dengan uang. Bahkan beberapa orang yang sangat kaya yang menghuni villa harus membayar pajak yang sangat besar. Bahkan saya, Luo Hongguo, memiliki kesempatan untuk tinggal di villa. Luo Hongguo tidak dapat menahan rasa senangnya. Haha, bahkan rumah bosku yang seperti anjing itu tidak akan sebagus rumahku. Yup, Luo Hua mulai bersemangat juga, rumah kita akan memiliki jendela besar dan kamar mandi besar. Ruang tamunya juga akan sangat besar. Televisi dan laptop kita semua akan dilengkapi dengan sistem pengenalan suara. Layar televisi di ruang tamu kita akan selebar setidaknya 200 inci. Kita bahkan dapat berguling-guling di tempat tidur. Tempat tidur untuk berguling-guling, aku sudah lama menginginkannya, kata Luo Hua bersemangat. Ketika Luo Feng melihat ayah dan saudara laki-lakinya seperti ini, hatinya benar-benar bahagia. Mengapa dia bekerja keras? Bukankah itu semua hanya untuk hari ini? Ayah, ibu, duduklah. Mari kita makan, Luo Feng tertawa. Aku akan mandi, Luo Hongguo tertawa terbahak-bahak. Di masa depan, aku tidak perlu memakai seragam ini lagi. Aku akan menghubungi bosku tentang ini. Petik 2. Malam ini, keluarga Luo Feng dipenuhi dengan kebahagiaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Rumah ini, yang hanya seluas 36 ping, telah menampung keluarga beranggotakan 4 orang ini selama bertahun-tahun. Meskipun mereka tidak puas dengan rumah ini, misalnya, orang tua harus tidur di sofa dan sinar matahari jarang masuk. Kamar mandinya sangat kecil, terlalu banyak kekurangan. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, keluarga Luo Feng agak ragu, karena ada terlalu banyak kenangan di rumah ini. Namun, orang harus pergi lebih tinggi. Pagi hari kedua, sebuah truk besar diparkir di depan apartemen. Luo Feng dan keluarganya mulai memindahkan barang-barang mereka ke truk. Luo tua, apa yang terjadi? Kenapa kamu pindah? Saudari Lan, apa yang kamu lakukan pagi-pagi begini? Banyak teman dan tetangga yang akrab di sektor kecil ini dengan penasaran bertanya kepada Luo Hongguo dan Gong Xinlan. Haha, anakku Feng bergabung dengan Dojo of Limits, jadi kita akan pindah ke sektor Mingyue. Luo Hongguo menjawab dengan bangga, Wang San, sebaiknya kau datang ke pesta yang kuselenggarakan di rumahku. Dari semua orang yang tinggal di apartemen miskin ini, siapa yang tidak berharap untuk membuat perubahan bagi diri mereka sendiri suatu hari nanti? Luo Hongguo berubah, dan dia bergantung pada putranya. Putra Luo tua memang hebat, dia benar-benar bergabung dengan Dojo of Limits. Ya, dia hebat. Aku ingin tahu kapan anakku bisa menjadi sehebat itu juga. Sekarang Luo tua beruntung dan membuat perubahan untuk dirinya sendiri. Desas-desus menyebar dari 1 orang ke 10 orang lainnya, dari 10 orang lainnya ke 100 orang lainnya. Sesaat, berita itu menyebar ke seluruh wilayah pantai selatan dan bahkan ke apartemen lain di wilayah lain. Mereka semua tahu bahwa putra Luo Hongguo telah bergabung dengan Dojo of Limits dan keluarga mereka akan pindah ke sektor Mingyue. Ini adalah acara yang luar biasa besar dan menggembirakan,
yang juga membuat banyak remaja lainnya berharap untuk membantu keluarga mereka. Wen, ketika kamu ingin menemukanku, pergilah langsung ke sektor Mingyue. Namun, hubungi aku sebelum kamu datang sehingga aku dapat menghubungi para penjaga, kata Luo Feng kepada teman baiknya Wei Wen. Oke, Wei Wen dengan gembira memukul dada Luo Feng. Aku tahu kamu bisa melakukan ini Luo Feng. Siapa yang peduli dengan ujian sekolah menengah? Bisakah 1 dari 10.000 lulusan perguruan tinggi atau lulusan akademi militer tinggal di villa pribadi? Astaga, aku pasti akan datang melihat rumahmu dalam beberapa hari. Aku bahkan belum pernah masuk ke villa sebelumnya. Dengan sangat cepat, di bawah tatapan banyak pria, wanita, dan anak-anak, Luo Feng dan keluarganya mengendarai mobil, yang diikuti oleh truk yang penuh dengan barang-barang yang tidak ingin mereka buang. Luo Feng dan keluarganya meninggalkan wilayah pantai selatan dan memasuki sektor Mingyue milik petarung. Siang hari, di pintu masuk di depan sektor Mingyue, 6 tentara yang memegang senjata sungguhan menjaga gerbang di kedua sisi, mengamati sekeliling. Berhenti, salah satu penjaga segera mengangkat senapan serbu dan mengarahkannya ke mobil yang datang. Mobil itu mengerem mendadak. Luo Feng dan keluarganya keluar dari mobil, dan seorang lelaki tua botak keluar dari ruang tunggu penjaga. Dia tertawa, Luo Feng, benar. Terakhir kali aku melihatmu untuk ujian calon petarung, aku tahu masa depanmu tidak terbatas. Namun, aku tidak menyangka kau akan tinggal di sektor kami secepat ini. Aku dihubungi kemarin. Cepat, datang dan bantu mereka memindahkan barang-barang mereka. Luo Feng, kami punya orang untuk membantumu memindahkan barang-barangmu. Perusahaan pemindahan ini tidak diizinkan masuk ke sini, tawa lelaki tua botak itu. Kami mengerti, ayah Luo Hongguo tertawa dan mengangguk. Seketika, 7 tentara bergegas keluar dari sektor dan dengan cepat membantu memindahkan barang-barang. Orang-orang dari perusahaan pemindahan itu menyaksikan dengan kagum. Setelah itu, Luo Feng dan keluarganya pindah ke sektor Mingyue. Luo Feng melihat ke aula batas di tengah dan kemudian melihat sekelilingnya. Ada jembatan kecil, sungai yang mengalir, gunung dan kolam palsu, dan sebuah villa yang dikelilingi oleh air yang mengalir. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahku. Luo Feng menoleh ke arah orang tuanya dan saudaranya di kursi rodanya. Pada saat ini, orang tuanya dan saudaranya semua melihat dengan gembira ke arah sektor kecil itu. Tuan Luo Feng, ini di depanmu akan menjadi rumahmu. Beberapa tentara sedang memindahkan barang-barang dan seorang wanita muda tersenyum sambil memegang beberapa kertas. Tanda pagar 199 akan menjadi rumah Tuan Luo Feng. Villa ini memiliki 3 lantai dan ruang bawah tanah. Lantai ketiga juga memiliki teras yang luas. Total luasnya 512 ping. Jika Anda menghitung ruang bawah tanah, taman, dan teras, maka hampir 800 ping. Luo Feng dan keluarganya saling bertukar pandang. Dan kemudian mereka melihat dari dekat villa mewah dengan dinding merah dan putih ini akan menjadi rumah mereka. 36 ping, hampir 800 ping. Luo Hua yang duduk di kursi rodanya tak kuasa menahan diri untuk bergumam larut malam pada tanggal 31 Juli di villa tanda pagar 199 sektor Mingyue. Di lantai 2 villa ini, terdapat 4 ruangan besar, kamar tidur, ruang media, kamar tamu, dan aula pelatihan raksasa. Aula pelatihan ini setidaknya berukuran 120 ping dan menempati setengah dari lantai 2. Larut malam, lampu jalan bersinar melalui kaca ruang media dan dibiaskan ke aula pelatihan. Luo Feng, mengenakan seragam dojo longgar, berlutut diam-diam di lantai. 2 aliran cahaya terus-menerus dan cepat berputar di sekitar tubuh Luo Feng. Seolah-olah mereka adalah burung yang bahagia dan gembira, mereka terbang di sekitar dojo dengan cepat dan fleksibel. Setelah beberapa saat, 2 aliran cahaya melambat dan melayang di sebelah Luo Feng, mereka adalah 2 pisau lempar. Dengan tingkat kekuatan spiritualku saat ini, mengendalikan sesuatu tidaklah terlalu sulit. Akan tetapi, jika aku mengendalikan 4 dari 5 pisau, kecepatan, kekuatan, akan berkurang. Selain mencoba mengendalikan kekuatan barunya, Luo Feng telah mencurahkan sebagian besar pekerjaan bulan ini pada pelatihan kekuatan spiritualnya. Saat Luo Feng tinggal di sektor Mingyue bulan ini, ia bertemu dan berbicara dengan banyak petarung. Luo Feng juga memastikan satu hal bahwa telekinesisnya memang kekuatan spiritual. Besok aku akan mengikuti ujian tempur petarung,
jadi aku harus beristirahat dengan baik malam ini. Luo Feng berdiri dan membuka pintu kaca, lalu menuju kamar tidurnya untuk tidur. 1. Agustus, kuci gelombang-gelombang, kuci gelombang-gelombang, kereta melaju cepat ke stasiun dan suara roda yang bergesekan dengan rel terdengar lemah. Gerbong kereta itu semua dipenuhi dengan kegaduhan, tetapi juga tertutup rapat. Tidak ada jendela untuk melihat keluar. Di setiap gerbong, seseorang muncul di layar besar. Di dalam gerbong, banyak calon petarung duduk. Rekan-rekan calon petarung masa depan, saya dari Aliansi Hari, seorang pria parubaya berbicara di layar kereta. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang Aliansi Hari sebelumnya. Itu adalah organisasi terkuat, terkaya dan organisasi dengan petarung terbanyak. Saya yakin semua orang juga akrab dengan nama lain Aliansi Hari, Aliansi Bawah Tanah. Semua calon petarung di dalam kereta terdiam. Luo Feng dan Yang Wu duduk berdampingan, kepala terangkat ke arah layar besar. Gila, kau pernah mendengar tentang Aliansi Bawah Tanah sebelumnya, kan? Yang Wu tertawa, mereka benar-benar kaya. Organisasi terkaya di bumi, bahkan lebih kaya dari sebuah negara, saya tahu. Luo Feng tertawa. Selama tinggal di sektor Mingyue selama sebulan terakhir, dia telah mempelajari banyak informasi dasar dari para pejuang di daerah yang sama. Sebelum periode Grand Nirvana, tempat-tempat seperti Amerika Serikat dan Eropa semuanya memiliki keluarga kuat yang mengendalikan mereka dari belakang. Misalnya, keluarga Morgan, keluarga Rockefeller, keluarga Onassis, Dell. Keluarga-keluarga ini hampir menguasai lebih dari setengah kekayaan dunia. Namun, ketika periode Grand Nirvana tiba dan para monster menyerang, banyak negara kecil hancur. Negara-negara besar yang memiliki pasukan kuat semuanya membela diri dan memperkuat pemerintahan mereka. Pada saat ini, banyak keluarga lama yang kuat takut dikuasai oleh pasukan pemerintah. Jadi mereka bekerja sama dan menciptakan Aliansi Hari atau Aliansi Hak Asasi Manusia. Aliansi Hak Asasi Manusia, kedengarannya bagus. Namun, itu adalah aliansi yang berpusat di sekitar keluarga-keluarga kuat. Itu disebut oleh para pejuang sebagai Aliansi Bawah Tanah. Aliansi kami memiliki platform komunikasi terbesar di dunia untuk para pejuang. Di sini, Anda dapat menerima misi dengan bayaran tinggi. Aliansi kami memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh dunia. Begitu Anda bergabung dengan aliansi kami dan menjadi salah satu dari kami, Anda akan menerima layanan kelas atas baik di AS maupun Uni Eropa. Aliansi kami memiliki pasukan terbesar dan kekuatan terbesar dalam pemerintahan, bergabunglah dengan kami. Pria parubaya itu berbicara selama 15 menit. Semua petarung masa depan. Seorang pria berwajah tegas muncul di layar. Perkenalkan diri saya. Saya wakil kepala Badan Keamanan Kota Jiangnan. Nama saya Liu. Di negara kami, Tiongkok, tidak diragukan lagi bahwa tentara pemerintah kami adalah yang terkuat. Bergabunglah dengan pemerintah kami, bergabunglah dengan tentara kami, dan kemanapun Anda pergi di Tiongkok, Anda akan mendapatkan dukungan terbesar. Semuanya orang di layar berubah lagi. Saya kepala markas besar Thunder Dojo Kota Jiangnan, Wang. Thunder Dojo kami diciptakan oleh petarung tercepat dan tak terkalahkan, Thunder Lord. Di seluruh dunia, Thunder Dojo kami memiliki cabang. Semua petarung masa depan, kami telah memperkenalkan 3 orang sebelumnya. Tidak perlu disebutkan, semua orang tahu saya dari dojo batas. Orang di layar berubah menjadi orang lain, namaku Suge. Dojo batasan, adalah dojo terkuat di bumi dan diciptakan oleh petarung terkuat. Di dojo kami memegang kekuatan terkuat di bumi. Keempat iklan tersebut memunculkan diskusi di antara calon petarung di kereta. Kakak kedua, setelah menjadi petarung, kamu mau gabung di pihak mana? Menurutku Dojo of Limits cukup bagus. Aku akan gabung dengan aliansi bawah tanah, kamu bisa dapat uang paling banyak di sana, haha. Dojo Thunder memberikan kondisi yang lebih baik bagi para petarung, bahkan lebih baik daripada Dojo of Limits. Bergabung dengan Dojo Thunder juga tampaknya merupakan pilihan yang bagus. Diskusi yang bersemangat dari para calon petarung menyebar di sekitar kereta. Luo Feng dan Yang Wu juga berdiskusi dengan suara rendah. Gila, instruktur dan seniorku sama-sama bergabung dengan Dojo of Limits. Sekarang, bahkan kamu telah bergabung dengan Dojo of Limits, jadi tentu saja aku juga akan bergabung. Bahkan jika aku bergabung dengan Dojo of Limits,
aku masih dapat menerima misi dari aliansi bawah tanah. Kita dapat memilih untuk membeli barang-barang dari Dojo of Limits dan dari aliansi bawah tanah. Dojo of Limits, Thunder Dojo, aliansi bawah tanah, dan pasukan pemerintah. Luo Feng menjelaskan dengan jelas. Di antara semua kekuatan itu, pasukan pemerintah tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Bagi aliansi bawah tanah, yang terdiri dari banyak keluarga kuat dari seluruh dunia, bahkan sebuah negara akan berusaha menghindari membuat mereka marah, karena aliansi bawah tanah mengendalikan hampir seluruh ekonomi dunia. Dojo Thunder dan Dojo of Limits berada di belakang dua yang pertama dalam hal kekuatan. Namun, bergabung dengan dua dojo besar ini melambangkan kebebasan. Saudara Yang, berapa banyak calon petarung yang kau lihat di kereta ini? Luo Feng melihat sekeliling dan melihat ada lebih dari 100 orang di dalam satu kereta saja. Ada banyak orang, Yang Wu mengerutkan bibirnya. Aku baru saja mendengar dari diskusi orang lain bahwa ada 2 ujian tempur petarung setiap tahun. Dan dalam setiap ujian tempur petarung, lebih dari 1000 calon petarung dari seluruh kota Jiangnan datang untuk mengikutinya. Lebih dari 1000, Luo Feng terkejut. Namun, itu tampaknya benar, karena ada populasi 200 juta di kota Jiangnan dan 10 juta orang di seluruh kota Yangzhou. Rata-rata, hanya ada beberapa lusin petarung lagi. Setelah beberapa saat, rekan calon petarung, kereta akan segera memasuki stasiun, jadi harap bersiap untuk turun, terdengar suara dari pengeras suara di kereta. Tak lama kemudian, kereta mulai melambat hingga berhenti. Pintu kereta terbuka dan semua calon petarung dari setiap kereta turun. Dengan sangat cepat, kerumunan calon pejuang yang perkasa memasuki kamp militer yang sangat besar, yang memakan banyak tempat. Berbagai senjata panas dapat terlihat di bagian luar kamp, satu meriam diarahkan ke pinggiran kamp. Sejumlah besar prajurit semuanya memegang berbagai senjata canggih. Luo Feng dan kelompok calon pejuang melihat sekeliling. Lihat keluar kamp, Yang Wu dengan bersemangat menunjuk ke kejauhan. Luo Feng mengamati dengan saksama dan, selain garis keamanan kamp, ada beberapa monster kelaparan yang menggeram. Namun, monster-monster ini tidak berani mendekati kamp. Gak gelombang-gelombang, sebuah lolongan yang memekakan telinga membuat semua petarung serentak mengangkat kepala mereka, dan mereka melihat ratusan monster Fei Qin yang berdesakan melolong di langit biru yang gelap. Menurut buku-buku, setelah kalian meninggalkan kota, kalian dapat melihat segala macam monster. Buku-buku itu memang benar, mata Luo Feng berbinar, manusia hanya dapat hidup di kota-kota atau di kamp-kamp militer. Hanya seorang petarung yang dapat keluar ke sini sendirian dan bertarung dengan monster-monster yang kuat itu. Semuanya, sebuah suara keras terdengar di telinga setiap petarung, selamat datang di sektor militer utara kota Jiangnan. Kali ini, 1680 dari kalian akan mengikuti ujian tempur petarung yang diselenggarakan di sektor militer utara kami. Saya harap sebagian besar dari kalian akan lulus, dan saya harap kalian semua akan selamat melewati ujian ini. Suasana di dalam sektor militer sangat ramai. Pada saat yang sama, ada jamuan makan siang mewah yang disiapkan untuk semua calon petarung yang datang untuk mengikuti ujian tempur petarung. Sore hari, 1680 petarung berdiri di alun-alun terbuka. Di meja resepsionis di alun-alun itu duduk beberapa pejabat tinggi dari sektor militer utara kota Jiangnan dan beberapa pejabat tinggi dari dojo petir dan dojo batas. Calon petarung yang namanya dipanggil, maju dan ambil seragam dan senjata kalian. Yan Zuo, He Feng, Wang Bingjiang, ... Setidaknya ada 10 petugas di meja itu yang meneriakkan nama satu persatu. Calon petarung yang namanya dipanggil semuanya pergi untuk mengambil seragam dan senjata mereka. Luo Feng, suara dering itu, tepat saat Luo Feng mendengarnya, dia berlari ke sana. Ini seragam tempurmu, sepatu bot tempurmu, dan pedang hantu seri kedua yang kau butuhkan. Yang terberat yang kami siapkan adalah 98 kg, kami tidak punya yang lebih berat lagi. Petugas itu menyerahkan satu set benda kepada Luo Feng, ini jam tangan komunikasi, yang dapat mengirim surat dan memiliki GPS. Ini adalah perisai heksagonal. Sementara petugas itu mengatakan itu, dia agak curiga saat menatap mata Luo Feng, seorang calon petarung benar-benar meminta pedang hantu yang begitu berat, cukup aneh. Luo Feng tersenyum tipis dan berlari cepat sambil memegangi muatan barang seberat hampir 200 kg. Di alun-alun,
Masing-masing dari 1.680 petarung menerima senjata yang diminta yang paling cocok untuk mereka. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata dingin. Ini adalah persyaratan untuk ujian tempur petarung, senjata panas dilarang. Setelah mereka menerima barang-barang mereka, semua orang kembali ke tempat istirahat mereka sendiri dan berganti ke perlengkapan tempur mereka. Terdengar tawa di seluruh alun-alun terbuka. Saat ini, Luo Feng mengenakan sepatu bot tempur berbahan logam paduan, celana panjang standar militer, dan rompi tempur dengan bahan paduan khusus ke Luo di dalamnya. Ia juga memiliki perisai heksagonal dan bilah hantu di punggungnya, dan dengan gembira berbicara dengan petarung di sampingnya. Jika kau meletakkan semua yang kulengkapi, itu akan bernilai setidaknya 7-10 ribu. Seorang remaja berambut cepat dengan gembira menunjuk ke seragamnya, celana panjang dan rompi ini bukanlah perlengkapan petarung terbaik. Mereka hanya dipinjamkan kepada kita untuk ujian tempur petarung. Namun, itu dapat bertahan melawan cakar monster kelas H yang paling lemah, yang jauh lebih baik daripada rompi anti peluru yang ada di kota. Peluru biasa tidak akan pernah bisa menembusnya, dan monster kelas H tidak akan pernah bisa mencabik-cabiknya. Kau tidak bisa mencabik-cabiknya. Seorang gadis dengan ekspresi tegas tertawa dingin di sampingnya, bahkan jika monster itu tidak dapat merobek seragam, benturan itu sendiri dapat mematahkan tulangmu dan merusak organ dalammu. Kakak laki-laki ini tidak begitu lemah dan rapuh. Remaja berambut cepak itu mencibir dan melotot ke arah gadis itu. Bagaimana, gadis kecil, kita pergi ke sana dan menguji kekuatan kakak ini. Cukup, Luo Feng mengerutkan kening. Baik, kakak Luo, kami akan mendengarkan kakak Luo. Remaja berambut cepak itu tertawa. Berita tentang Luo Feng yang diintai oleh Dojo of Limits tersebar dari 1 hingga 10, dan 10 hingga 100 di komunitas calon petarung. Dari 1.680 calon petarung, hanya 3 dari mereka yang direkrut oleh Dojo of Limits dan Dojo Thunder. Calon petarung tahu bahwa ketiga orang ini istimewa. Luo Feng, suara teriakan dari jauh terdengar. Itu adalah instruktur utama Ola Limit, Wu Tong. Paman Wu. Luo Feng berlari ke arahnya setelah memberitahu Yang Wu dan yang lainnya di sampingnya. Bulan lalu, Luo Feng tinggal di sektor Mingyue, jadi wajar saja kalau dia dekat dengan instruktur utama, Wu Tong, yang juga tinggal di sektor yang sama. Dia memanggil dengan akrab, Paman Wu. Luo Feng, ikut aku. Setelah Wu Tong berkata begitu, dia mulai memimpin jalan. Luo Feng penuh keraguan tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka segera tiba di lantai 2 sebuah apartemen yang tenang. Di ruang tamu di lantai 2, ada banyak orang yang duduk bersama. Luo Feng melihat sekeliling, dari semua orang ini, dia hanya mengenali salah satu dari 4 besar markas besar dojo batas kota Jiangnan, Su Getao. Kepala, menyapa Luo Feng dengan keras. Luo Feng, duduklah di sana bersama Wu Tong, Su Getong, mengenakan seragam tempur gelap dengan kepingan perak yang bersinar samar, berkata sambil tertawa pelan. Suge, ini Luo Feng yang kamu bicarakan. Coba kulihat, dibandingkan dengan Thunder Dojo kita, dia tidak sehebat itu, bukan? Seorang pria kekar mengenakan seragam tempur ungu gelap duduk di seberang Suge Tao. Ketika dia berbicara, suaranya seakan bergema di dadanya. Thunder Dojo kita merekrut 2 orang lebih awal, satu yang tingkat kebugarannya setara dengan Luo Fengmu, dan yang lainnya adalah seorang jenius senjata api. Pria kekar itu menatap kedua pemuda di sampingnya, yang langsung berdiri sebagai tanggapan. Namaku Wandong, kata seorang remaja yang tampak serius dan memiliki tanda lahir ungu di wajahnya. Namaku Ma Xiao, remaja lainnya tersenyum dan tampak cantik. Ya, kita dapat menggunakan kata cantik untuk remaja ini. Jika dia dilahirkan sebagai seorang gadis, mungkin itu adalah jenis yang akan membawa malapetaka. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Luo Feng, kamu sudah tahu. Luo Feng, remaja yang serius itu berkata, apa kau punya nyali untuk bertanding? Malam ini di ujian tempur petarung, mari kita lihat siapa yang bisa mendapat juara pertama. Mata remaja yang serius itu berbinar, seolah-olah dia melihat jenis makanan yang paling lezat, penuh dengan hasrat. Tidak tertarik, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Remaja yang serius itu terkejut, tetapi kemudian tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suge Tao dan pria kekar dari dojo guntur tertawa di samping. Suge, anak kecilmu tampaknya cukup menarik. Dia cukup tenang, tidak membiarkan kepalanya panas saat diprovokasi.
Aku agak menyukai pemuda ini. Luo Feng, ada rencana untuk bergabung dengan dojo gunturku. Ayo, 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 Su Ge Tao melotot. Aku hanya bercanda. Wah, kau tidak menarik. Pria kekar itu tertawa. Su Ge Tao melotot, kita juga harus pergi. Ujian tempur petarung akan segera dimulai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Luo Feng dan 1680 calon petarung yang kuat, berjalan setidaknya setengah jam di bawah pimpinan seorang prajurit. Mereka mencapai bagian luar kota. Saat itu sudah sore, dan matahari telah terbenam. Raungan gelombang-gelombang-gelombang. Berbagai lolongan yang membuat jantung berdebar kencang terdengar di kota itu. Kota itu dikelilingi oleh kawat berduri dan sejumlah besar prajurit berpatroli dengan senjata. Cepat, monster di dalam tidak cukup. Bawa 1.200 babi hutan bulu besi, 300 kucing bayangan si, dan 500 harimau mastif lainnya. Saat komando melewati kota, Luo Feng dan yang lainnya tidak perlu menunggu lebih lama lagi sampai mereka melihat truk-truk besar datang. Setiap truk mengeluarkan lolongan marah. Luo Feng dan sejumlah besar petarung pergi untuk melihat lebih dekat. Di setiap truk ada kandang, dan di setiap kandang itu ada monster yang dikurung. Lolongan marah itu membuat hati beberapa calon petarung yang tidak berpengalaman bergetar. Luo Feng, kepala instruktur, Wu Tong, tertawa di samping Luo Feng, bahkan jika kau terampil dan kuat, itu tidak berarti kau dapat membunuh monster. Ketika beberapa orang melihat darah dan dihadapkan dengan kemungkinan kematian, mereka bahkan tidak akan mampu mengeluarkan 1/10 dari kekuatan mereka. Jadi untuk ujian tempur ini, tujuan utamanya adalah untuk melatih pikiranmu. Kau harus terbiasa bertarung sampai mati dengan monster dan bersikap tanpa ampun. Mengerti? Luo Feng mengangguk. Semua monster ini adalah monster level H yang paling lemah. Mereka setara dengan petarung level prajurit pemula, kata Wu Tong, titik lemah mereka adalah kecerdasan mereka yang rendah. Namun, titik kuat mereka adalah mereka sangat agresif dan kejam. Jadi dalam setiap ujian tempur petarung, selalu ada kasus yang kejam di mana calon petarung itu mati. Luo Feng mengangguk, tidak mungkin bertarung sampai mati dengan monster sungguhan bisa aman. Setelah sekelompok monster level H yang lemah diimpor ke kota, jumlah monster di kota telah mencapai jumlah yang mengejutkan. Semua orang. Suara berdenging terdengar di telinga setiap calon petarung. Luo Feng dan setiap calon petarung mengangkat kepala untuk melihat, dan mereka melihat seorang perwira militer berdiri di sebuah apartemen 3 lantai yang hancur di tengah kota saat dia berbicara kepada semua calon petarung. Ujian tempur kali ini akan memiliki aturan yang sama seperti yang sebelumnya. Mulai pukul 6.30 malam ini, kita akan mulai. Ujian akan berakhir pukul 6 pagi besok. Semakin banyak monster yang kamu bantai, semakin banyak poin yang kamu dapatkan. Untuk setiap monster yang kamu bantai, potong telinga kiri monster itu sebagai bukti. Ingat, calon petarung tidak diperbolehkan untuk bertarung satu sama lain. Semua gerakan dan tindakanmu berada di bawah pengawasan kami. Mereka yang melanggar aturan akan segera ditembak dan dibunuh. Dari 1680 calon petarung, 60% teratas akan mendapatkan hak untuk menjadi petarung. 40% lainnya akan gagal dan harus mengikuti ujian tempur petarung berikutnya. Suara perwira itu tiba-tiba menjadi dingin. Dengan kata lain, dari 1680 orang di antara kalian, 1008 akan lulus dan 672 akan didiskualifikasi. Calon petarung yang mendengarkan di bawah tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berbicara. 40% yang tidak dapat dipercaya akan didiskualifikasi. Ini pengingat, biasanya jika seseorang dapat membunuh 3 monster, mereka lulus. Jika Anda hanya dapat membunuh 2 monster, itu tergantung pada keberuntungan, suara. Petugas bergema di telinga semua orang, ketika skornya sama, kami menggunakan jumlah waktu yang digunakan untuk membunuh monster dan seberapa terluka Anda untuk menentukan peringkat. Jadi, ketika Anda selesai membunuh jumlah monster yang dibutuhkan, cepatlah dan keluar dari kota. Ingat, jika Anda menerima luka berat, tekan tombol bantuan darurat pada jam tangan komunikasi Anda. Seseorang akan segera datang dan menyelamatkan Anda, namun, momen itu juga merupakan akhir dari ujian tempur petarung Anda, petugas itu melompat. WHOOSH. Dari atas apartemen ke tanah setidaknya setinggi sekitar 10 meter. Dan dengan 2 lompatan berturut-turut lagi, dia sudah berada di luar kota.
Semua calon petarung, keluar, dan masuk ke kota monster, petugas itu melambaikan tangannya. 1680 calon petarung itu seperti gelombang yang mengamuk, dan mengalir ke kota monster. Tutup pintunya, perintah petugas itu. RUMBLE gelombang, satu-satunya gerbang tertutup rapat. Ujian tempur petarung, resmi dimulai di kota tertutup itu. 1680 calon petarung dengan cepat menyebar dan mulai memburu mangsanya. Saudara Yang, apakah kau akan menantang kota monster sendirian? Luo Feng dan Yang Wu berdiri di samping tembok supermarket kecil bersama-sama. Yang Wu menganggukkan kepalanya dengan tegas, gila, ujian tempur petarung kali ini bukan hanya sekadar ujian, yang lebih penting, ini adalah tempat untuk melatih keberanianmu. Saat kau memasuki zona bahaya sendirian, bahaya yang akan kau hadapi 10 hingga 100 kali lebih berbahaya daripada yang ada di sini. Jika aku membutuhkan bantuanmu di kota monster ini, lalu apa yang akan kulakukan di masa depan? Luo Feng mengangguk, kau benar. Saudara Yang, berhati-hatilah. Baiklah, gila, kau juga harus memanfaatkan kesempatanmu. Kenang Yang Wu, kota ini dipenuhi oleh monster level H terlemah. Mungkin tidak akan ada lagi kesempatan di masa depan untuk melatih pedangmu pada monster level terlemah. Aku mengerti, ini adalah kesempatan langka untuk melatih keterampilan kita dengan pedang. Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. Baiklah, sampai jumpa di kota besok pagi. Setelah mengatakan itu, Yang Wu melihat dengan saksama ke keempat arah dan kemudian dengan cepat melompat menjauh. Luo Feng juga dengan cepat berlari ke daerah yang teduh. Petik 2. Saat malam tiba, ada lampu sorot besar yang menerangi perbatasan kota. Sebagian besar kota menyala, tetapi ada juga banyak tempat yang tersembunyi dalam kegelapan. Dari apa yang dikatakan para pejuang di sektor kecil, monster dibagi menjadi prajurit, komandan, dan pemimpin gerombolan. Luo Feng memegang perisai heksagonalnya dengan tangan kirinya dan bilah hantunya dengan tangan kanannya saat dia diam-diam berdiri di gang yang hancur yang dipenuhi debu. Prajurit, atau monster level H, sama kuatnya dengan prajurit pemula manusia. Meskipun ada banyak monster di kota ini, terutama ada 3 jenis yang berbeda, monster kucing dengan ciri utama kecepatan, kucing bayangan, kelas yang kuat dan berat, bulu besi, babi hutan, dan harimau mastif, yang kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Luo Feng mengamati area tersebut. Tiba-tiba, sebuah bayangan mendekat dari sebuah apartemen 2 lantai yang hancur. Dengan penglihatan Luo Feng yang hebat, ia melihat bahwa bulu bayangan itu setajam jarum dan tingginya setidaknya 1,5 meter. Mulutnya memiliki 2 gading raksasa yang memantulkan cahaya dari lampu sorot, yang dapat membuat jantung seseorang berdebar kencang. Babi hutan biasa yang dimakan manusia mungkin tingginya hanya 60-70 cm. Dengan kata lain, monster ini setidaknya 2 kali lipat ukuran babi domestik, hampir seperti truk kecil. Babi hutan bulu besi. Mangsa pertamaku adalah kau. Luo Feng memperhatikan babi hutan bulu besi itu dan keluar dari gang, tepat ke dalam bidang. Penglihatan babi hutan bulu besi itu. Geraman gelombang-gelombang. Saat menatap babi hutan berbulu besi itu, dia mengangkat perisai dan pedangnya. Monster itu mengeluarkan suara geraman aneh dan tiba-tiba menginjak permukaan beton dengan ganas, menciptakan awan debu. Monster itu membawa arus busuk saat menyerang Luo Feng, seolah-olah itu adalah hummer berat yang terbang ke arahnya. 2 taring panjang dan tajam itu menunjuk ke depan seperti pedang raksasa. Hao! Tepat saat babi hutan berbulu besi itu menyerang, Luo Feng dengan cepat menghindar ke samping. Babi hutan berbulu besi itu bahkan tidak punya waktu untuk berhenti saat menyerang. Dan dengan kilatan cepat di matanya, semua kekuatan di tubuhnya terfokus di lengannya dan tanpa henti membuat tebasan dengan pedang hantunya. Pedang hantu itu memotong tepat di leher babi hutan berbulu besi itu. THUMP. Kepala babi hutan berbulu besi itu segera terlepas dari tubuhnya dan terbang tinggi. Darah segar menyembur keluar dari area tempat ia dipotong dan tubuhnya juga terbang setidaknya 10 meter sebelum jatuh. Tubuhnya berkedut sebentar di tanah dan akhirnya mati. Luo Feng menarik napas dalam-dalam 2 kali. Hati Luo Feng sedikit bergetar setelah menyaksikan adegan berdarah itu. Membunuh monster untuk pertama kalinya memang bisa mengejutkan. Tidak heran Paman Wu berkata bahwa beberapa calon petarung tidak bisa mengeluarkan kekuatan mereka setelah menyaksikan darah. Luo Feng merenungkan pertarungannya, penghindaran tadi dilakukan dengan cukup baik,
tapi caraku menebas leher babi hutan bulu besi itu menghabiskan kekuatan yang tidak perlu. Namun, calon petarung biasa mungkin tidak akan pernah bisa memenggal kepala babi hutan bulu besi itu. Pertahanan babi hutan bulu besi itu kuat, tapi itu untuk calon petarung biasa. Kekuatan Luo Feng saat ini setara dengan petarung tingkat prajurit menengah. Bertarung dengan babi hutan bulu besi ini seperti menindas. Menurut saudara-saudara petarungku di sektor Ming Yue, kau tidak bisa hanya menggunakan kekerasan saat berhadapan dengan monster. Kau harus memahami titik lemah mereka. Juga, aku tidak percaya aku membiarkan hatiku goyah saat aku memenggal kepala babi hutan berbulu besi itu. Aku harus terbiasa dengan ini. Di masa depan, aku akan bertarung dengan monster sepanjang waktu dengan mempertaruhkan nyawaku. Jika hatiku tidak siap, aku mungkin akan kehilangan nyawaku di saat yang genting. Luo Feng mengerti bahwa semakin genting momennya, semakin tenang dirimu. Namun, kondisi pikiran Luo Feng cukup baik, karena orang biasanya memiliki reaksi yang jauh lebih besar terhadap pembunuhan pertama mereka. Luo Feng berjalan menuju kepala babi hutan itu, dan dengan satu gerakan tangannya, dia memotong telinga kiri babi hutan itu dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya, yang pertama. Sekarang ke yang berikutnya, dengan sedikit gerakan tubuhnya, Luo Feng telah menghilang dari jalan, hanya bangkai babi hutan bulu besi yang tersisa di jalan berlumuran darah. Titik. Setiap detik berlalu di kota tertutup ini, pertempuran berdarah terjadi di setiap sudut. Meskipun monster level H dekat dengan calon petarung yang berkuasa, manusia memiliki satu keuntungan, kecerdasan. Monster level H terlemah tidak memiliki banyak kecerdasan, hanya beberapa naluri dasar seperti binatang. Sekitar pukul 8 malam, di apartemen setinggi 6 lantai, dua bayangan bertarung dengan cepat satu sama lain. Hua, cahaya dingin bersinar, Luo Feng berlutut di peron. Jejak darah terlihat di bilah hantu yang dipegangnya. Bayangan lainnya terlempar ke samping tanpa daya saat meninggalkan jejak darah. Kucing bayangan ini adalah yang tercepat dari ketiga monster. Meskipun monster level H, kecepatannya 40 meter per detik, Luo Feng berdiri dan berjalan ke arahnya. Bulu kucing bayangan di lantai berwarna abu-abu dan tubuhnya tidak terlalu besar, panjangnya sekitar setengah meter. Perut kucing bayangan ini memiliki luka yang mengejutkan, bahkan organ dalamnya terpotong terbuka oleh serangan Luo Feng. Untuk calon petarung biasa, kucing ini memang merupakan ancaman. Namun, sayang sekali ia bertemu denganku. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan memotong tahun yang tersisa dari kucing bayangan itu. Kecepatan Luo Feng jauh lebih cepat daripada kucing bayangan itu. Tidak ada yang bisa dilakukan, karena Luo Feng telah mencapai level petarung tingkat menengah. Dan di antara petarung tingkat menengah, Luo Feng termasuk yang lebih kuat. Kelima, Luo Feng dengan hati-hati menyimpan rampasan perang. Biasanya, ada peluang 100% untuk lulus jika kamu dapat membunuh 3 monster. Aku sudah membunuh 5, jadi aku pasti lulus. Sekarang, aku akan mulai melatih kelincahan dan pedangku dengan serius. Dia membunuh monster untuk mendapatkan poin sebelumnya, dan sekarang dia memiliki cukup poin. Aku akan menggunakan kekuatan tinju 1000 kg dan kecepatan 30 meter per detik untuk mulai bertarung dengan monster-monster ini. Luo Feng pada dasarnya menggertak monster-monster itu, karena mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun sekarang, Luo Feng telah menekan kekuatannya untuk menyamakannya dengan musuh, jadi sebenarnya ada gunanya berlatih. Ketika kamu memasuki zona bahaya di masa depan, kamu tidak bisa terus-menerus membunuh monster yang lebih lemah darimu setiap saat. Mulai, Luo Feng berdiri di balkon sebuah apartemen hunian sambil melihat sekeliling dan ke bawahnya. Yang pertama, Luo Feng melihat seekor harimau mastif, yang tubuhnya penuh bintik-bintik, di dekat bagian atas apartemen 3 lantai yang hancur dari sudut matanya. Luo Feng segera terbang ke arahnya. Hanya dengan satu lompatan dari balkon, dia terbang lebih dari 10 meter dan mendarat dengan keras di atap yang hancur, bahkan lantai bergetar hebat saat dia mendarat. Luo Feng berguling di tanah karena kekuatan benturan dan langsung terbang ke arah harimau mastif. LONG gelombang, harimau mastif juga terbang ke arahnya. Seorang remaja muram, yang bajunya berlumuran darah, membawa bilah bulan gelap saat dia berjalan dengan angkuh di jalan. Aku ingin tahu berapa banyak monster yang telah dibunuh Luo Feng, pikir remaja muram itu.
Dia adalah satu-satunya dari 1680 petarung yang kekuatannya mendekati Luo Feng. Jenius yang dibina oleh Thunder Dojo, Wandong. Meskipun kali ini, ada 3 orang yang dibina. Namun, salah satunya adalah seorang jenius senjata api yang tingkat kebugarannya tidak terlalu tinggi. Hanya Luo Feng dan Wandong ini yang merupakan jenius dengan tingkat kebugaran yang sama. Tatapan Wandong tertuju pada suatu lokasi. Dia hanya melihat bayangan yang terus-menerus bertarung dengan 2 kucing bayangan. Kedua kucing bayangan itu mendesis dan dengan cepat menyerang dengan cakar mereka. Namun, bayangan itu dengan cekatan menghindari serangan saat dia melawan kedua kucing bayangan itu. Luo Feng, butuh waktu lama bagimu hanya untuk membunuh 2 kucing bayangan. Aku sangat kecewa padamu, teriak Wandong sambil tertawa. Bagaikan kilat, bilah hantu di tangan Luo Feng membuat 2 tebasan, dan kedua kucing bayangan itu langsung jatuh ke lantai. Setelah beberapa kali bergerak, mereka berhenti bergerak. Cepat sekali, Wandong terkejut dan berpikir dalam hati, dan bila itu membuat tebasan bersih ke arah titik lemah kucing bayangan itu. Wandong melihat dari 2 tebasan Luo Feng bahwa kekuatan Luo Feng tidak bisa diremehkan. Aku akan bermain denganmu sedikit lagi dan terus melatih diriku. Luo Feng menatap mayat kedua kucing bayangan itu, namun orang itu menyebalkan dan aku tidak ingin dia melihatku melatih kelincahan dan bilahku. Luo Feng memotong telinga kedua kucing bayangan itu, memasukkannya ke dalam tasnya, dan menghilang tanpa melihat Wandong sekalipun.